Baik, sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua juga dari pihak Kristen juga baik belum, yang Bang ada. Ali. Ya, sabar dulu, lagi siap. Sebentar dulu. Lagi. Saya, ya persiapan dulu dong. Saya juga nggak tahu ini. Ntar. Sabar, santai ya. Malah belum ngidupin apapun. PS juga belum dihidupin. And Inilah. Saya nyari-nyari nggak ada ini. Ya Allah, Ya, siap. Aduh, sebentar. Aku lagi ngetik dulu kalau gitu. Ya, sambil ngetik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya teman-teman ya, kita tunggu dulu masing-masing. Ini biar sempurna kalimatnya. Siap. Kita minta waktu semuanya. Tadi mohon sabar, Ustaz Juma mohon sabar. Kemana nih? Kok mati layarnya? Halo, saya masih terhubung kah? Kok jadi ngeblank? Masih. Oke, baik. Ya, udah siap semua ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat malam untuk pihak kekristenan, baik yang ada di Zoom MDM yang kita cintai ini maupun yang ada di live YouTube dimanapun berada. Tema malam ini kita akan membahas tentang siapakah yang mulia, Nabi Isa dalam pandangan Islam atau Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dalam pandangan Kristen. Mungkin itu ya, kalau saya salah langsung koreksi. Oke, saya rasa mungkin semua sepakat. Ya, malam ini adalah mungkin kesekian kalinya pertemuan, yaitu yang sudah tidak asing lagi, pertama dari pihak Muslim. Alhamdulillah sudah hadir Guruda kita Juma, yaitu Abang Juma. Assalamualaikum Ustadz. Cek sound. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, syukran. Alhamdulillah, siap. Oke, baik. Juga dari pihak Kristen juga yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Adi. Selamat malam, Dr. Adi. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Baik, semua di sini audio lancar, jelas ya. Nah, mengenai tema malam ini seperti biasa ya, pertemuan seperti biasa. Namun sebelum kita masuk ke materi, mungkin mau ada masukan dulu dari Abang Juma dalam maupun Dr. Adi dalam berjalannya nanti diskusi atau perdebatan, mau langsung sistem giliran? Giliran aja kayaknya ya. Giliran terserah. Sudah biasa kok sama Pak Juma biasanya. Iya. Tanya jawab aja lah. Jadi ketika dia kayak kemarin juga bagus itu. Ya, langsung tanya jawab aja nanti ya giliran. Yang penting kita sama-sama ngasih porsi waktu. Saya di sini hanya memoderasi atau memantau ketika terjadi kekisruhan gitu ya. Mungkin kurang lebih begitu, atau menetralisir, mengembalikan keadaan ya. Oke, baik. Karena beliau ini kan sudah beberapa kali bertemu, jadi sudah tahu pola yang terbaiknya. Mengenai tema ini, tapi tetap kita akan diawali dengan opening statement dulu ya. Kesepakatan ini harus dari kedua narasumber. Habis itu baru nanti dari Muslim bernarasi, nanti tinggal Dr. Adi juga bernarasi atau menyanggah dan lain sebagainya ya. Nanti sambil berjalan ke depan. Oke, tidak akan berlama lagi. Pertama akan kita buka acara ini juga sebelum ke narasumber ya, untuk Muslim semua dengan diawali dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktu akan langsung kami serahkan kepada Guru Najuma. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah
sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita membahas sebuah tema yang menjadi cerminan terhadap pandangan kita kepada satu tokoh yang adalah utusan Tuhan, yang kemudian Islam sebut dengan Nabi Isa alaihissalam, dan juga teman-teman Kristen menyebutnya dengan sebutan Yesus Kristus. Terkait dengan tema, siapakah yang memuliakan, gitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ajaran agama Islam, dari ibunya Nabi Isa alaihissalam itu sudah dimuliakan. Dari ibunya saja itu sesungguhnya sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi Ibunda Maryam itu di dalam Al-Quran diceritakan sebagai wanita suci, ya, wanita suci yang kemudian kedudukannya itu sangat luar biasa, sampai-sampai Al-Quran itu mengekalkan namanya di dalam Al-Quran. Ada surah Maryam, itu pembuktian bahwa beliau adalah wanita yang salah satu wanita yang dimuliakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kemudian dari manusia yang mulia ini, yang menjaga kehormatannya ini, itu sudah pasti kemudian keturunannya pun akan menjadi mulia. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan ketika beliau melahirkan sosok manusia, maka manusia itu adalah disebut laki-laki yang suci. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala innama anna rasulu rabbiki ya, li'ahabalaki gulaman zakiyah. Nah, ini ketika malaikat utusan Tuhan datang kepada Ibunda Maryam, malaikat ini berkata kepada Bunda Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang manusia berjenis laki-laki, dan dia adalah manusia yang suci, laki-laki yang suci. Nah, dari data ini, dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci, manusia yang kemudian diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel itu kembali untuk menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Nah, malah Al-Quran menerangkan lebih jauh, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati min. Lalu dikatakan ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Ya. Wa minal muqarrabin, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang intim, yang akrab, ya, yang disayangi, yang didekatkan Allah kepada dirinya. Orang-orang yang kemudian masuk ke dalam Nabi Isa adalah sosok manusia, utusannya yang kemudian merupakan satu dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah wajihan, ya, jadi dia terhormat fid dunya, di dunia dan di akhirat. Dia terkemuka, dia terhormat, dia kemudian termasyhur, terkenal, itu ya definisi daripada makna daripada wajihan ini. Jadi dia adalah laki-laki yang terkenal. Nah, kemudian tak ada satupun indikasi di dalam Al-Quran itu yang kemudian bisa dikatakan umat Islam tidak memuliakan beliau. Malah kalau umat Islam menyebut nama Isa, umat Islam itu biasanya menyanjung beliau, memuji beliau dengan kata alaihissalam. Sama ketika orang-orang Yahudi diceritakan dalam kitabnya teman-teman Kristen bahwa Yesus itu dimuliakan, katakan hosana, hosana, ya, kemuliaan untuk Yesus, keselamatan untuk Yesus. Sama ketika umat Islam juga menyebut alaihissalam, keselamatan atasnya. Nah, oleh karena itulah kemudian kedudukan Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak lebih dari sosok ciptaan, hanya seorang nabi yang diberi kemudian mujizat sebagai contoh kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu bisa mendudukkan bahwa Tuhan mampu kemudian menciptakan manusia meski tanpa ayah. Inna mathalu Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab,
Tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi semisal penciptaan Isa bagi Allah itu sama saja dengan penciptaan Adam. Demikian tuh sementara. Semoga dialog kita ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Akhi. Oke, baik. Terima kasih Guru dan Juma atas pemaparannya ya. Ini memakan waktu 5 menit kurang lebih. Baik, silakan Dokter Adi kurang lebih dengan waktu yang sama ya. Mulai dari menit 21.19. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Juma. Kita bisa berbincang-bincang. Hampir 2 minggu saya nggak ikuti Zoom, tetapi di YouTube itu saya ikuti perkembangan dan saya tanggap respon setiap ayat-ayat yang Pak Juma tampilkan. Saya respon di chat itu. Ada beberapa yang saya koreksi. Dan tentang itu dulu memang sudah saya tawarkan, siapakah Isa Al-Masih menurut Al-Quran, siapakah Yesus menurut Bibel, mari dengan data-data itu. Tetapi beberapa kali Pak Juma selalu menampilkan data-data Isa Al-Masih di Bibel. Saya kepingin data-data Isa Al-Masih itu di Quran. Itu bukan mengambil di Bibel. Jadi itu yang saya kehendaki, mudah-mudahan malam ini itu terwujud karena kita mau diskusi yang lebih mulia Isa Al-Masih di Quran atau Yesus Kristus yang ada di Bibel. Dan kalau yang tadi kan yang dimuliakan ibunya. Yang memuliakan itu ibunya Isa. Dan yang mau saya ceritakan, yang di sini adalah yang memuliakan langsung Bapa. Di Yohanes 17 ayat 1, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakanmu. Jadi Yesus meminta Bapa memuliakannya dulu. Kalau Bapa tidak memuliakan Yesus, Yesus tidak mau memuliakan Bapa. Jadi seolah-olah selevel. Jadi ini sama seperti aku karyawan dengan menghadap bos. Tapi permintaanku, bos itu dulu mempermuliakan aku. Bos, permuliakan aku. Supaya aku mempermuliakan bos. Itu. Lalu di ayat 4 itu, Yesus sudah mempermuliakan Bapa. Ada datanya di Yohanes 17 ayat 1, saya bacakan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya, Yesus sudah mempermuliakan Bapa. Permintaan Yesus tadi, Bapa dulu mempermuliakannya. Kalau Bapa tidak mempermuliakan Yesus, Yesus tidak mau mempermuliakan Bapa. Jadi artinya Yesus dalam konteks ini sudah dipermuliakan Bapa. Di ayat 5 mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Yesus itu sudah ada di hadirat Bapa. Kemuliaan Yesus itu sudah ada di sorga. Dan di ayat 24 dikatakan lagi, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kemuliaan Yesus itu sudah terlebih dahulu diberikan Bapa, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3 itu, Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Saya ulang, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi ada kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk berkuasa atas segala yang hidup. Makanya di ayat lain, Matius 28 ayat 14, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada aku.
Kuasa di sorga memberikan hidup kekal. Kuasa di bumi berkuasa atas segala yang hidup. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ini yang belum dipahami langsung di ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa, yang mengenal Bapa hanya anak, yang mengenal anak hanya Bapa. Jadi kalau inilah hidup kekal itu, hidup kekal itu adalah mengenal engkau, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu di Yohanes 12 ayat 12 ayat 50 bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Itu firmannya itu hidup kekal. Di 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adi. Tadi sudah beberapa membawa ayat ya. Sudah cukup makan waktu 5 menit ya, dan sudah dimanfaatkan semuanya. Silakan Ustadz Juma untuk menanggapi, merespon, dan meneruskan bahasan. Baik, makasih. 2125. Ya. Baik. Jadi Al-Quran itu jelas menerangkan ibunya diberi kemuliaan. Ibunya itu dimuliakan di dalam Al-Quran. Bukan seperti di tempat lain bahwa ibunya itu bertunangan dengan seorang laki-laki, kemudian mau diceraikan pada saat bertunangan karena dia hamil gitu ya. Nah, kalau di Al-Quran itu jelas bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Bayangkan saja, Nabi Isa itu sebagai contoh kepada kaum, yang mana kaum itu disebut dengan kaum Israel. Ya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kemuliaan demi kemuliaan itu tertorehkan di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada penghinaan terhadap Nabi Isa dalam Al-Quran. Ya. Malah beliau dikatakan bahwa walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Jadi Nabi Isa itu ketika dia datang, dijelaskan Al-Quran, beliau datang membawa keterangan. Membawa keterangan-keterangan kepada Bani Israel. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Lalu apa yang diterangkan kemudian? Untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Ini yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Bahkan jauh daripada itu, Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya, ini sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Bahkan Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu memiliki kedudukan seperti yang saya terangkan tadi. Bahwa dia adalah seorang manusia yang suci. Kesuciannya kemudian itu tidak akan mungkin ternodai dengan misi-misi yang menunggangi kedatangannya demi untuk melancarkan syahwat orang-orang yang menginginkan menggantikan posisi Tuhan dengan dirinya. Kalau yang diterangkan oleh saudara kita Pak Dokter yang tertuang di dalam Yohanes 17 nomor 22, itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada utusannya yang dia cintai, yang dia kasihi, yaitu Yesus Kristus. Nah, demikian juga di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu diberi kemuliaan. Dia diangkat sebagai nabi, diutus sebagai rasul, itu adalah sebuah kemuliaan. Diberikan petunjuk hikmat berupa Injil, itu adalah sebuah kemuliaan. Al-Quran menerangkan beliau adalah
nabi yang diutus oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan juga dimuliakan oleh Nabi Isa, dimuliakan oleh umat Islam, dan juga dimuliakan oleh Al-Quran. Jadi ada 3 komponen di dalam Islam itu yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Allah, Al-Quranul Karim, dan juga umat Islam. Itu yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau di agama seberang, Allah memuliakan Yesus, ya. Kitabnya menceritakan dia dihujat, kitabnya dikatakan dia terkutuk, kitabnya mengatakan dia hina, nista, dan juga kaum Kristen itu menghinakan dan merendahkan kedudukannya yang tadinya utusan jauh menjadi Tuhan. Nah, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Ketika menganggap utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri, menghina kepada sang pengutus dan juga menghina kepada yang mengutus. Ya, menghina yang diutus dan menghina yang mengutus. Itu fakta. Meski dikatakan mulia, tapi itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan. Al-Quran pun menerangkan itu. Tapi ketika kita melihat, meneliti lebih jauh, ternyata yang dinobatkan kepada dirinya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Makanya kelak diceritakan dia akan mengusir. Terima kasih. Ya, baik. Demikian sudah dihabiskan juga waktunya 5 menit ya. Di sini Ustadz Juma sudah memaparkan ya beberapa atau mempertanyakan poin dari apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Adi dari pihak Kristen. Silakan Pak Dokter juga menjawab, membantah atau juga mempertanyakan apa yang jadi statement dari Ustadz Juma. Silakan Pak Dr. Adi. Baik. Udah ya. Ya, mulai dari menit 30. Oke, terima kasih tadi. Jadi saya bacakan data Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, termasuk data ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sebentar. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan ia. Itu dengan tentang kelahiran Yesus dan tidak ada kata menghina di situ. Kalaupun Yusuf berpikir untuk menceraikan, tetapi Roh Kudus datang lewat mimpi dan Roh Kudus menerangkan sedemikian rupa dan Yusuf bisa menerima. Lalu di Galatia 4 dan ayat 4 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk akan hukum Taurat. Saya ini suaranya hilang. Oh. Takluk akan hukum Taurat. Lalu siapakah perempuan yang dimaksud itu? Itu Maria. Datanya di Lukas 1 ayat 30 saya bacakan. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi yang dilahirkan seorang perempuan itu, yaitu Maria, itu adalah Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi, dan disebut juga raja yang kerajaannya kekal selama-lamanya atau tak berkesudahan. Di Yohanes 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi itu sudah dinubuatkan, firman atau perkataan Allah yang ada di sorga. Di sorga ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa itu Allah, firman itu perkataan Allah, Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Jadi pada mulanya adalah firman itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah di sorga. Firman itu adalah Allah di sorga. Jadi firman yang di sorga itu telah menjadi manusia, itulah anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Jadi udah siap waktunya? Ya, sudah menghabiskan 5 menit Pak Dokter. Mohon maaf, boleh nanti disambung lagi ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan langsung Ustaz Juma menanggapi. Iya, terima kasih ya. Jadi kalau di Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari keturunan yang suci ya, keturunan yang mulia gitu ya, yang memang benar-benar ya dijaga oleh Allah. Bagaimana kemudian ibunya, kemudian kakeknya dan seterusnya, bagaimana ibunya dijaga oleh pamannya, itu semua di dalam Al-Quran sangat-sangat indah diceritakan. Jadi Nabi Isa ini betul-betul adalah sosok manusia yang suci gitu, sesuai dengan apa yang ada di dalam surah Maryam ayat 19. Lalu ibunya juga dikenal sebagai orang yang selalu menjaga dirinya. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran ketika pamannya itu datang ke mihrab ya, bertanya tentang dirinya. Ya. Itu jelas dikatakan bahwa Maryam ini adalah orang yang senantiasa dijaga oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah. Ketika orang tuanya ya selalu bertanya, siapa yang memberikanmu makanan? Lalu kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang hendaki tanpa hisab. Nah, Allah ini menceritakan Nabi Isa alaihissalam semua keturunannya itu adalah keturunan yang mulia. Dari kakeknya, dari pamannya, semua. Sementara kalau kita melihat di dalam kitabnya teman Kristen, hinaan demi hinaan itu dilimpahkan kepada Yesus. Ya bahkan cuma tidak sampai kepada Yesus, kakeknya tidak lepas dari fitnah. Termasuk Nabi Daud, semua kena fitnah. Ya, sampai kepada Yesus itu sendiri. Bahkan kalau kita mendudukkan kitabnya teman Kristen, itu Yesus jelas dikatakan berasal dari keturunan yang apa ya istilahnya? Bahasa kasarnya keturunan dari kakek yang cabul gitu. Mohon maaf saya harus katakan itu karena itu yang tertera di dalam kitab teman Kristen. Untuk itulah kemudian ketika dikatakan siapa yang memuliakan Al-Quran atau Bible, jelas Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan ada hinaan kepada sosok Nabi Isa alaihissalam. Sementara kematian Yesus pun itu terkutuk dia. Sangat-sangat dihinakan. Terkutuk dia. Mati dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan dikutuk, dan seterusnya. Dengan embel-embel penobatan yang dikatakan bahwa karena kutukan daripada Torah itu, maka harus ada yang mati terkutuk di atasnya demi untuk menebus. Padahal kalau kita lihat, hukum Torah itu, baik Al-Quran maupun Perjanjian Lama, hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang membuat manusia itu justru selamat kalau ditaatin. Ini malah tidak. Dikatakan bahwa itu adalah sengat maut. Itu adalah kutukan. Membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa karena adanya aturan Tuhan berupa Taurat. Nah, di Al-Quran itu tidak dikenal yang kayak begitu.
Al-Quran menerangkan kemudian bahwa Nabi Isa diberi kewenangan sebagai seorang nabi, diberi kepercayaan untuk diutus kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel itu untuk justru kembali kepada hukum Taurat, bukan dia mengajak Bani Israel untuk mengutuk hukum Tuhan. Tapi yang terjadi di dalam kitabnya teman Kristen, pesan yang ingin disampaikan adalah aturan Tuhan yang ada di dalam Torah itu adalah kutukan, sehingga Yesus harus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ini penghinaan. Ini penistaan yang sangat nyata. Terkutuklah dia di atas tiang salib. Contoh misalnya, kalau kita melihat apa yang tertera di dalam Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini aja sudah penghinaan ini. Taurat dikatakan kutuk. Itu penghinaan, penistaan. Dengan jalan apa Yesus itu menebus kita? Dengan cara dia menjadi kutuk. Ini benar-benar penghinaan. Oke, Sebab ada baik, tertulis. Bunda. Oke, silakan, makasih. Siap. Mungkin ditahan dulu ya. Sudah 5 berjalan ini. Atau mungkin perlu kesepakatan ditambah lagi menitnya? Nggak apa-apa. Cukup 5 menit ya. Nanti biar dilanjut lagi. Ya, sebelum dilanjutkan ditanggapi oleh Dr. Adi, saya infokan dulu acara malam ini didukung sepenuhnya oleh MDM ya, Media Dakwah Muslim, dan disiarkan di beberapa channel Muslim, diantaranya adalah channel Zulkifli M. Abbas Official, lalu Debat Panas, juga pengamat debat lintas agama, ada Debat Hebat, ada Hidayah Channel, dan Ala Alif Channel ya. Atau beberapa channel yang lain saya tidak bisa sebutkan satu persatu, boleh nanti ada yang chat di sini ya untuk disebutkan. Silakan, mari kita support semua channel-channel Muslim yang tadi disebutkan. Oke, saya langsung saja ke Dr. Adi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bunda Juma mulai dari 2140. Silakan. Baik, Dr. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Data di hukum Taurat, yaitu di kitab Ulangan 21 ayat 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi Pak Juma dan semua netizen, bahwa hukum Taurat itu yang mengatakan bahwa yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka hukumannya digantung pada sebuah tiang. Maka kalau dia sudah mati, mayatnya jangan dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus segera dikuburkan. Sebab si orang yang digantung itu terkutuk. Jadi Yesus sudah menebus itu dengan jalan dia sendiri digantung di kayu salib. Karena judulnya kan di Galatia 3:13 itu, Kristus telah menebus. Maka Yohanes 1:27 ayat 29, itulah anak domba Allah yang menebus, yang menghapus dosa dunia. Itu Yesus. Jadi pemahaman yang berbeda. Dia terkutuk untuk menebus. Karena hukum Taurat itu mengatakan yang terkutuk itu orang yang berbuat dosa, yang sepadan dengan hukum mati, digantung di kayu salib. Tapi jangan dibiarkan semalam-malaman digantung. Harus segera dikebumikan atau dikuburkan. Itu pemahaman yang benar. Lalu tentang utusan. Yesus diutus. Utusan di dalam Bible itu adalah penyampai pesan Allah kepada manusia. Malaikat bisa menjadi utusan. Menyampaikan pesan kepada Zakaria, kepada Maria, kepada para nabi. Pada zaman dahulu, Allah menyampaikan pesan melalui nabi-nabi. Musa, Malaki, Yeremia, Yesaya. Ulangan 33, Allah itu Esa. Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Yesus
pada zaman akhir Allah menyampaikan pesannya melalui anaknya, melalui Yesus. Anaknya yang lahir dari seorang perempuan, yaitu bernama Maria, itu anak Allah. Anak Allah bukan Allah beranak. Sama seperti anak kunci, bukan kunci beranak. Tetapi anak kunci dengan kunci adalah benda yang sama. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang sama. Makanya ada tertulis, yang melihat aku telah melihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Jadi kalau kita melihat Yesus, dia telah melihat yang mengutus Yesus. Karena yang mengutus dengan yang diutus adalah sama, sosok yang sama. Bukti, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Pak Juma, tolong selfie. Kirim fotonya pada saya. Akhirnya Pak Juma foto. Nah, saya bisa melihat foto Pak Juma. Tetapi yang saya lihat adalah fotonya Pak Juma, bukan Pak Juma. Tetapi foto Pak Juma dengan sosok Pak Juma adalah satu. Pak Juma yang asli, yang lagi Zoom sekarang, lagi di Makassar, ketika selfie langsung dikirim ke Bengkulu, saya melihat bahwa Pak Juma yang difoto itu. Tetapi faktanya yaitu hanya foto. Tetapi sosok yang difoto itu adalah Pak Juma. Itulah gambaran. Bapa adalah mengutus Yesus. Yang mengutus dengan yang diutus adalah sosok yang sama. Masalahnya, Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, mengutus firman-Nya, itu anak tunggalnya. Makanya anaknya. Bapa adalah Allah, Yesus anak Allah. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang siap, Dokter Adi. Ya, mohon maaf saya putus dulu. Baik, mulai menarik pembahasannya, mulai banyak dalil yang dikeluarkan dan mulai menggunakan analogi-analogi. Di sini juga sepertinya Ustadz Juma sudah mulai tidak sabar untuk menanggapi apa yang dianalogi-analogikan. Tafadhol Ustadz, langsung tanggapi. Iya, jadi terima kasih ya. Al-Quran dalil demi dalil ya berupaya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian Pak Dokter berupaya untuk menghinakan beliau dengan dalil-dalil yang saya katakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita melihat lebih jauh, ya Al-Quran sekali lagi saya katakan mengatakan kepada kami umat Islam, "Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil." Kami susulkan rasul-rasul, utusan-utusan kami mengikuti jejak mereka, ya, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Jadi Al-Quran itu begitu indah mengurai daripada perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Sementara apa yang kemudian teman kita bangun malam ini itu adalah perspektif pemahaman iman yang tidak mendasar terhadap ajaran Yesus itu sendiri. Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau dikatakan Bapa itu adalah Yesus itu adalah gambar daripada Bapa, itu adalah penghinaan. Karena Yesus mengaku dia bersama-sama, dia tidak satu. Demikian juga murid-muridnya. Yesus dan muridnya juga satu, tapi bukan berarti dia adalah Yesus atau murid itu sendiri. Mereka adalah individu yang berbeda, pribadi yang berbeda. Ini dalil. Ya, jadi kalau kita mengulas lebih jauh, Al-Quran lebih terperinci mendudukkan sosok yang datang kepada Bani Israel itu dengan sesuatu yang sangat indah dan memuliakan beliau. Mal-Masihu bnu Maryam illa Rasul. Al-Masih anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam hanyalah utusan. Kad khalat min qablihir rusul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa utusan. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan yang adalah utusan, maka utusan-utusan lain juga boleh dianggap Tuhan. Lalu dikatakan wa ummuhu siddiqah. Ya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran.
dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Diterangkan kemudian di kitab teman-teman Kristen, dia bertunangan, lalu kemudian mau diceraikan. Status tunangan mau diceraikan, ada apa? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan dan belum pernah ada teman-teman Kristen yang bisa menjawab itu. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah orang yang benar, orang yang berpegang teguh kepada kesucian. Karena yakulani ta'am. Lalu dikatakan unsur kaifa nubayyinu lahumul ayat summansur anna yufakun. Ya. Dikatakan bahwa ibu dan anak, Isa dan ibunya, keduanya bisa makan makanan. Berarti dia bukan Tuhan. Perhatikanlah kata Al-Quran. Bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana kemudian mereka berpaling, dan tanda berpalingnya dia melahirkan sebuah pengikut di luar agama mereka yang digambarkan dalam Matius 23 nomor 15. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Jadi Al-Quran sangat memuliakan beliau. Tidak ada celah di dalam Al-Quran yang bisa ada indikasi sedikit pun menghinakan beliau. Bahkan rambutnya pun jadi celaan di dalam kitabnya teman Kristen. Adalah sebuah kehinaan jika seorang laki-laki itu berambut gondrong. Ini penghinaan. Belum lagi kalau teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 52, Yesaya 53, yang begitu betul-betul Yesus ini dikerangkeng untuk didudukkan sebagai orang yang paling jelek, orang yang paling hancur, gitu. Oke, makasih. Ya, siap. Mohon ditahan dulu. Baik, sudah 5 menit berjalan. Silakan Dokter Adi dibantah atau disuguhkan data-data yang memperkuat argumen Anda. Mulai dari 21.50 ya. Saya hitung 5 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih. Memang saya sudah tampilkan data. Saya bicara dengan data itu yang saya terjemahkan dan saya analogikan. Saya ulang lagi data itu. Di Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah cahaya kemuliaan. Oh, mulai Ibrani 1, saya bacakan Ibrani 1 ayat 2 dulu. Ibrani 1 ayat 1. Saya bacakan data itu yang saya tampilkan, bukan dogma, bukan apa ini ya, bukan apa namanya tadi, saya bingung ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ini yang saya katakan, utusan itu bisa malaikat, bisa nabi-nabi, bisa anaknya. Anaknya yang diutus dari seorang perempuan dan takluk akan hukum Taurat, yaitu Maria. Maria melahirkan Yesus, disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah dengan Allah ada sosok yang sama. Ya, makanya saya bilang, kenapa? Karena maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, itu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar Allah. Makanya aku bilang tadi, Pak Jumat di Makassar, tolong selfie, kirim foto sama saya. Akhirnya di WA nampaklah gambar Pak Juma. Bahwa Pak Juma itu, gambarnya itulah wujudnya Pak Juma yang di Makassar. Tetapi gambar itu bukan Pak Juma yang sesungguhnya. Tetapi wujud gambar ya Pak Juma lewat selfie itu sosok yang sama dengan Pak Juma yang di Makassar. Atau sebaliknya, saya Adi, selfie. Pak Juma, ini foto saya. Foto saya yang kukirim sama Pak Juma, itulah gambar saya. Tapi hanya wujud gambar. Tetapi wujud yang sebenarnya ada di Bengkulu. Maka Suaranya hilang ya? Oh, saya pikir di perangkat saya. Halo Pak Dokter, suaranya menghilang ini. Pak Dokter, mohon maaf, sepertinya sinyal. Oh iya. Aduh, tolong tahan Pak Dokter, tahan. Suaranya pelan-pelan menghilang. wujud. Halo. Ya, maaf.
Halo, Pak Dokter? Itu ke mute Pak Dokter? Tes, Pak Dokter Adi? Ya. Oke, tadi suaranya sempat menghilang ya. Baik. Jadi itulah, mohon maklum itu di daerah ini ada badai, nggak apa-apa. Jadi itulah tadi data yang saya tampilkan, Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu tadi aplikasinya, Pak Alif, tolong foto dong, Pak Alif, kirim sama saya. Terkirim, saya akan melihat gambar itu di WA saya. Dan sosok yang digambar itu adalah sama dengan Pak Alif yang sekarang jadi moderator kita itu. Itulah analogi saya. Lalu di mana kami bisa menghinakan? Karena tertulis kok di Ibrani 1 ayat 3, di Kolose 1 ayat 15 bahwa Yesus gambar Allah, gambar wujud Allah. Kok dihina? Di dalam konteks apa? Kalau di apa tadi, kalau tunangannya mau diceraikan itu kan masih dalam hati, tetapi belum nyata. Ketika malaikat menampakkan diri berbicara lewat mimpi, diurungkan niat itu. Di mana menghinakan? Lalu ada beberapa ayat tadi, maunya ayat 1 tuntas, ayat 1 tuntas, itu. Jadi inilah yang saya nantikan dari Pak Juma, 4 tahun yang lalu kita ketemu, saya mau 1 ayat itu kita bahas tuntas. Saya tuntas-tuntasnya. Nah, Yohanes 17 ayat 1 tadi, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus untuk segala yang hidup. Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di sorga, kuasa memberi hidup kekal. Kuasa membangkitkan orang mati. Kuasa untuk mengutus nabi-nabi. Kuasa untuk memberikan wahyu. Kuasa untuk mengampuni dosa. Itu kuasa dari sorga. Kuasa yang segala atas yang hidup. Bisa membangkitkan yang mati di hidup. Buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, itu berkuasa. Ya, kuasa di sorga di bumi telah diberikan. Ada nggak data itu di Al-Quran, dalil di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih juga boleh memiliki kuasa di surga dan di bumi? Tampilkan Pak Juma, silakan. Baik. Sebelum Guru Najuma tanggapi, ini sudah 4 putaran ya. Saya tawarkan apakah 1 putaran lagi habis itu masuk ke sesi TikTok? Atau mau tetap berlanjut seperti ini saja, kita langsung 5 menit? Iya, saya serahkan ke Pak Dokter. Gini saja, kalau memang ada 1 ayat yang mau dipaparkan, itu kita bahas. Jadi itu, kalau memang misalnya 1 ayat ini, misalnya utusan, ayat ini. Sebentar, Dokter, sebentar. Kita bahas. Iya. Maksud saya ini saya kasih 1 putaran lagi mengenai 5 menit. Ini kebetulan masuk di putaran kelima. Setelah ini saya tawarkan masuk ke sesi TikTok ya. Ya boleh, terserah. Oke, iya. Nanti 30 menit TikTok. Ya, bertanya dan menanggapi juga sebaliknya nanti. Baik, silakan Guru Najuma tanggapi 5 menit mulai dari menit 56. Iya, baik, makasih. Jadi di Al-Quran itu jelas sekali. Nabi Isa dikatakan bahwa ya, dirinya diberkati di mana saja dia berada. Di kitab saudara, Yesus ada saat dia dikutuk, gitu loh. Bapak dengan percaya diri mengambil Ulangan 21. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, artinya Bapak menuduh Yesus melakukan sebuah tindakan dosa yang menyebabkan dia harus dihukum mati dengan mengambil kitabnya Ulangan 21 ini, nomor 22. Lucu di situ jadinya. Ketika orang yang Anda muliakan, bahkan Anda tuhankan, disepadankan dengan orang yang melakukan dosa besar, sehingga kedudukan dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Berarti Yesus ini adalah pelaku maksiat menurut Bapak. Nah, apa sebabnya kemudian Yesus itu digantung? Karena dia disepadankan dengan orang yang berbuat dosa, yang sepadan dengan hukuman mati. Bahkan dikatakan, jangan kau biarkan dia bersemalam-malaman. Harus kamu ambil dari tiang. Ini yang dipraktekkan. Tuduhan terhadap Yesus ini yang dipraktekkan di dalam iman Kristen. Dengan percaya dirinya. Sementara Al-Quran begitu memuliakan beliau. Dia adalah manusia suci. Kalau manusia suci berarti dia tidak pernah melakukan suatu tindakan dosa yang sepadan dengan pelaku kriminal yang hukumannya setara dengan hukuman mati.
Di kitab Anda jelas itu ada. Dan itu dengan percaya diri Anda itu mengatakan itu. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi perbuatannya itu jauh daripada aku. Itu Yesus yang mengatakan. Kalau di Al-Quran itu sangat jelas, dia dimuliakan dimanapun dia berada. Berarti kehinaan itu jauh dari dirinya. Kemuliaan itu tetap. Jadi kalau Anda mengatakan kemuliaan itu karena dia adalah Bapa itu sendiri, justru itu penghinaan. Layaknya wakil presiden kita, ya, Pak Kiai Maruf Amin. Dia hanya seorang wakil. Tapi karena presiden adalah jabatan tinggi, begitu dia datang, Bapak panggil dengan sebutan, "Oh, baik Pak Presiden, Assalamualaikum, semangat pagi." Pak Maruf Amin akan tersinggung. Meski jabatan presiden itu tinggi, tapi dia akan murka. Kenapa? Karena presiden itu ya Pak Jokowi, bukan aku. Gimana sih? Kata Pak Maruf Amin gitu. Jadi Bapak menyanjung dia berlebihan. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Jelas. Makanya Yesus mengusir orang-orang ini nantinya. Karena dianggap sebagai pelaku kejahatan gitu. Mendudukkan dia pada bukan porsinya, sementara dia sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Adakah dia pernah mengatakan bahwa aku adalah Bapa itu sendiri? Tidak pernah. Tetapi teman-teman kita dari seberang mendudukkan tuduhan-tuduhan itu kepada Yesus yang tidak mereka sadari. Bayangkan itu, ngambil kitab Ulangan 21 untuk ditobatkan kepada Yesus, di mana oknum ini dalam Al-Quran manusia yang sangat dimuliakan, gitu loh. Ini justru disetarakan dengan penjahat kelas kakap. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau mengubur dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Bayangkan. Sudah mati, dikutuk, jasadnya pun dianggap laknat. Jasadnya pun dianggap kutukan. Kurang hina apa lagi Yesus di dalam kitabnya orang Kristen? Tak ada penghinaan yang lebih hina yang diberikan oleh orang Kristen kepada Yesus. Mulutnya memuji. Oke, baik. Oke, makasih. Ya, Gurunda sudah 5 menit dihabiskan waktunya. Sekali lagi ini Dr. Adi menanggapi, habis itu kita masuk sesi TikTok ya. Waktu mulai berjalan, silakan Dr. Adi. Mulai menit Baik, pertama. terima kasih. Terima kasih. Udah ya. Ya, Oke. silakan. Terima kasih Pak Jumah. Jadi Ya, sama-sama. pernah nggak Yesus mengaku bahwa akulah Bapa itu? Di Yohanes 8 ayat 19 saya baca, maka katanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata Yesus itu kan dikatakan Yesus dekat perbenaran waktu ia mengajar di dalam bait Allah dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti, ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Akulah Bapa itu. Cuma itu yang dikatakan Yesus. Jadi di ayat yang tadi, bahwa jika kamu mengenal Bapa, kamu telah mengenal aku. Itu ada jelas dikatakan Yesus. Di Yohanes 8:19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal.
jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Di Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi, ya saya bilang tadi, kembali ke foto tadi, Pak Juma, tolong serpi dari Makassar ke Bengkulu. Langsung dipoto. Foto yang Bapak kirim itu, Pak Juma, itu saya melihat. Itulah gambar Pak Juma. Itulah Yesus. Tetapi Allah yang mengutus Yesus itu sekarang Pak Juma. Jadi saya melihat Yesus yang diutus. Setelah saya melihat Yesus yang diutus itu, saya melihat Allah yang mengutus Yesus itu. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Pak Juma selfie sama saya, foto selfie yang dikirim ke saya itu Pak Juma, maka saya telah melihat Pak Juma yang mengirim selfie itu. Allah mengutus Yesus. Yesus yang saya lihat, itulah Allah yang mengutus Yesus. Itu datanya. Yohanes 12 ayat 45, Yohanes 8 ayat 19 tadi, kalau kamu mengenal Bapa, kamu telah mengenal aku. Di ayat lain, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Kenapa Bapa dan satu? Karena kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan. Kuasa di sorga itu bisa mengampuni dosa. Kuasa di sorga itu bisa mengutus nabi. Kuasa di sorga itu bisa memberikan wahyu. Kuasa di sorga bisa mengampuni dosa. Kuasa di sorga itu bisa memberi hidup kekal. Apakah baik. Bisa memberi hidup kekal? Siap. Dokter Adi, sudah dihabiskan waktunya 5 menit. Sepertinya tidak terasa ya. Saya fokus di waktu ya. Baik, sesi pertama sudah berlalu ya. 5 menit kali 5 kali ya. Baik itu menyanggah ataupun menanggapi masing-masing sudah 5 kali. Memaparkan dalil juga, argumen juga sanggahan. Berikutnya kita akan memasuki sesi TikTok ya. Mungkin karena ini sudah 1 jam berlalu sesi ini, maka kita buat 1 jam ke depan juga untuk sesi TikTok. Dibikin 2 sesi ya, 30 menit kali 2 nanti. Baik, sebelum masuk ke situ saya akan sampaikan dulu bahwa acara ini atau perdebatan juga atau diskusi ini diselenggarakan sekaligus juga di-live-kan oleh media dakwah muslim ya, di Zoom media dakwah muslim, juga di-live-kan oleh beberapa channel muslim, di antaranya media dakwah muslim channel, ada debat panas channel, pengamat debat lintas agama channel, juga ada Julkifli M. Abbas official channel, ada debat hebat channel, Al Hidayah channel, juga Al Alif channel. Sepertinya ada penunggang kuda channel juga ya. Penunggang kuda sudah hadir ya. Ini moderator ulung kita di sini sudah hadir. Ya, sebelum masuk ke sesi berikutnya saya coba sapa dulu apakah penunggang kuda sudah siap untuk mengisi sebagai moderator. Maaf ini. Tes. Oh, sepertinya jauh dari perangkat. Baik. Kita akan masuk sesi berikutnya. Silakan kita di sini saling menguatkan ya, saling menyanggah atau saling menguatkan data, hindari kita asumsi liar ya. Tadi Pak Dokter juga sudah beranalogi. Oke, akan saya mulai di sini berjalan mulai dari menit ke-7. Silakan Guru Najuma, nanti langsung ditanggapi sesi TikTok ya. 30 menit ke depan. Silakan. Ya, baik. Jadi gini, Pak Dokter. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 28-29. Sewaktu Yesus itu mengajar, dia lagi ngajar loh Pak. Yesusnya lagi mengajar. Apa yang dikatakan pada saat dia mengajar? Dia lagi memberitakan Injil kepada muridnya. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Ya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Coba Anda analisa aja dulu ini ajaran Yesus. Ini Yesus yang menjadi guru di sini, bukan aku, bukan Suma. Memang aku kamu kenal. Jadi Yesus ini udah dikenal. Tapi kata Yesus, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Jadi kalau Anda mengatakan kirim foto dan seterusnya, itu analogi timpang, analogi pincang yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajar loh Pak.
Kamu kenal aku, tapi kau tidak kenal yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku bukan Yesus, bukan aku. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Kamu kenal aku, tapi kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku. Ini bukti akurat. Lagian, ketika Bapak dokter mengatakan, akulah Bapak itu, tolong nanti ditanggapi Pak. Saya minta data, di mana Yesus mengatakan, akulah Bapak itu. Ini cuma iman gereja yang Bapak pertahankan, di mana itu adalah konsep di luar daripada ajaran Yesus. Yesus mengatakan, Pak, siapa yang melihat aku, sama dia melihat Bapa. Apa yang dilihat di situ? Jasadnya? Bukan. Lalu apanya? Ajarannya, Pak. Jadi siapa yang melihat ajarannya, sama melihat Bapa. Karena ajaran Yesus itu bukan dari dirinya. Apa yang ia lakukan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi yang melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, melihat apa yang diperkatakan oleh Yesus, itu sama melihat dengan dia yang mengutus dirinya. Sama melihat Bapa. Jadi melihat jasad Yesus bukan melihat Tuhan. Melihat utusan. Apa pembuktiannya? Yohanes 5 nomor 36 Pak. 36, 37. Aku punya kesaksian yang lebih hebat dari Yohanes. Bahwa perbuatan yang aku lakukan membuktikan bahwa itulah bukti aku utusan Tuhan. Jadi jangan Anda salah melihat Yesus itu melihat Tuhan, tidak ada keliru. Makanya Bapak diusir nanti. Ya, tolong Bapak tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan akulah Bapak itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Jadi Yohanes 7 ayat 28 sampai 29 itu waktu itu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Itu dikatakan kepada murid ya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia. Dialah yang mengutus aku. Dari tadi kan sudah diskusi bahwa Yesus itu datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 38, aku turun, sebentar, Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. Itu. Baru di Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus menyelamatkan, diutus untuk menyelamatkan. Karena di ayat 3 benar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi yang melihat Yesus, percaya kepada Yesus, itulah yang disaksikan para nabi, para rasul di kitab suci, yang percaya kepada kitab suci itu memiliki hidup yang kekal. Lalu Yesus diutus di Yohanes 8 ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus diutus bukan sendirian. Yesus bersama dengan yang mengutusnya, karena aku dan Bapa satu. Lalu di Yohanes dilanjutkan nomor 18 19-nya, Pak. Di Yohanes 8 itu apa yang diterangkan oleh Yesus di situ? Yohanes 8? Yang tadi Bapak baca nomor 16-nya, lanjutkan nomor 18 nomor 19-nya. Apa yang Yesus katakan di situ, Pak? Apakah Dia dan Bapa satu atau Dia dan Bapa dua? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka data sebelumnya apa yang dikatakan, Pak? Maksudnya? Ayat sebelumnya maksudnya, nomor sebelumnya. Ayat 17 maksudnya? Iya, iya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang, Pak ya? Iya. Nah, terus itu data yang selanjutnya. bilang Taurat kan? Taurat kan yang bilang. Nah, terus itu jadikan sebagai acuan oleh Yesus. Terus Yesus mengatakan dua orang itu siapa? Ya, aku dan Bapa.
Berarti berapa orang di situ, Pak? Ya 2. Satu Jadi di bukan sorga, satu. satu di bawah. Satu di sorga, satu di bumi. Berarti Nah. tadi Bapak bilang datang bersama-sama? Jadi pengertiannya Pak Juma gini, bahwa saya udah tahu anak kunci dengan kunci adalah benda yang sama. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang sama. Ibaratnya tadi Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah. Sama seperti Pak Juma tadi ngirim gambar. Gambar dengan Pak Juma itu ada 2. Satu gambar, satu aslinya di Makassar. Tetapi yang 2 itu adalah satu sosok. Satu yang sosok, tetapi konteksnya satu di gambarnya, itu yang saya pegang di HP, dan aslinya ada di Makassar, yang lagi zoom sekarang. 2. Tapi satu. Jadi gini Pak Adi, tadi di data sebelumnya yang saya tunjukkan kepada Bapak, dikatakan bahwa kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal yang mengutus aku. Apakah aku dengan yang mengutus itu sama? Dalam konteks pemahaman saya, bahwa yang mengutus dengan dia utus itu, sosoknya adalah sama, tetapi dalam konteks keberadaannya yang berbeda. Nah, bagaimana satu di sorga, kemudian? satu di bumi. Nah, berarti ada 2 kan, Pak? Ada seolah-olah 2 tapi satu. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ilmu apa yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan kita ini? Dasar ya, saya ada dua pribadi dikatakan satu. Kayak mana itu ceritanya, Pak? Oke, sementara Yesus mengatakan, Bapak yang mengutus aku itu tidak nampak, tidak bisa terlihat. Sementara aku terlihat. Ya, itu loh, Pak. Baik, saya jawab ya. Jadi Pak Juma, data yang saya imani bukan iman gereja ini. Ini data tertulis di kitab suci. Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, Yesus yang kelihatan. Dan Pak Juma kirim foto itu yang kelihatan, Pak Juma tidak kelihatan. Tetapi foto Pak Juma yang ada sama saya lewat WA atau lewat kirim chatting, itu nampak fotonya, tapi Pak Jumanya tidak. Tetapi foto yang nampak itu adalah sosok yang sama dengan Pak Juma yang ada di Makassar. Demikian pengertian saya, kalau tidak bisa mengerti, saya tidak paksa. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang dimaksud di sini, Pak? Yesus kan? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus kan, Pak? Yang dimaksud dari makhluk-makhluk dari surga. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak yang mengutus Yesus itu makhluk? Baik, saya baca dari awal ya. Baik, saya baca dari 42, Pak, ya. Apakah itu Yesus yang dimaksudkan? Ayat 36, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepadanya tiap-tiap biji sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang dengan yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaninya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga.
makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surga sama dengan dia yang berasal dari surga. Pertanyaan Pak Juma tadi apa Pak? Siapa yang dari surga? Siapa makhluk dari surga ini? Makhluk dari surga itu Yesus. Ya, berarti Yesus makhluk. Ya, makhluk di sini buat Yesus adalah makhluk surga. Karena dia telah menjadi manusia. Dia Ya, turun dari surga. Datanya berarti dia Yesus ini sama dengan makhluk-makhluk yang datang dari surga. Betul, Pak? hanya yang datang dari sorga hanya Yesus kayaknya. Ada di Quran, ada data yang dari sorga, silakan dalilnya di Quran. Nah, ini kok lari ke Quran? Ini kitab Anda loh. Dan betul, maksud saya surgawi sama dengan dia ya berasal dari surga. Ya, di Alkitab ini, di firman Tuhan, di Bible ini, yang dari sorga itu hanya Yesus. Kalau malaikat dari mana dia, Pak? Malaikat juga ya, dari sorga, ya. Nah, berarti malaikat sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus, sama, tetapi bukan sosok yang sama. Sama-sama dari sorga, ya. Ya, sama-sama makhluk kan dia, Pak? Ya, terus Oke. apa yang mau Sekarang ditanya, saya tanya kepada Bapak, Tuhan yang mengutus Yesus apakah makhluk? Tidak. Ya udah, berarti terjawab. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kalau dia yang tidak pernah nampak, yang tidak pernah terlihat ada di dalam kita, apakah berarti Tuhan yang tidak nampak itu wujudnya ada di dalam kita? Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Kenapa? Bapa ada di dalam aku melakukan pekerjaannya dia. Aku makhluk surgawi, berasal dari surgawi. Sama seperti makhluk-makhluk yang datang dari surgawi. Bapa bukan makhluk, Yesus makhluk. Apakah ini sama? Tentu tidak. Maka itulah kemudian penghinaan demi penghinaan dinobatkan kepada makhluk Tuhan yang bernama Yesus, karena dianggap dia adalah Tuhan itu sendiri. Sementara dia mati-matian selama 3 tahun mengajarkan muridnya yang asli, aku ini utusan Tuhan, aku ini utusan Tuhan, permuliakan Bapakmu yang ada di surga. Dia yang mulia di surga, dia yang mengutus aku di surga. Tapi Kristen menganggap Yesus anak Maria ini adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Allah menurunkan Al-Quran untuk kembalikan derajat Yesus yang dinistakan itu tadi. Makanya di Al-Quran saya katakan, tunjuk Al-Quran, ayat Al-Quran yang menghinakan Nabi Isa atau Yesus. Tunjuk. Tidak akan pernah bisa ditemukan. Tapi apa yang dijajakan, yang dijual kemudian oleh orang-orang ahli kitab kepada orang Yahudi, kepada orang Romawi sebagai majikan mereka. Apa yang mereka jajakan? Babi halal, sunat gak wajib. Itu yang mereka jual. Sehingga agama yang dijajakan itu dipeluk oleh penikmat-penikmat babi, penyuka-penyuka sunat, ya tidak sunat. Makanya agama Kristen kemana-mana itu mudah diterima orang. Kenapa? Karena di dalam dunia ini, Pak, salah satunya daging yang paling digemari oleh seluruh manusia itu adalah babi. Maka jangan heran Barat menerima Kristen, Islam ditolak di sana. Karena Islam terlalu banyak aturan. Demikian juga Adam ketika dia di surga, ketika dia di Jannah, Gan Eden, hanya ada satu perintah, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Iblis datang menggoda, makan aja, nggak apa-apa, makan aja. Sama ketika juga datang aturan Tuhan kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi, iblis juga datang, makan aja, nggak apa-apa, makan aja. Ini sama kedudukannya. Karena itulah saya mengatakan, tema ini memang berat. Kenapa? Kitab Anda sejak menceritakan Yesus itu sudah hina, nista, terkutuk. Yang paling santer tadi itu, Pak, ketika Bapak mengambil kitab Ulangan, itu penistaan yang sangat luar biasa itu. Mungkin Bapak nggak sadar, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman di atas tiang. Tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan sampai menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan.
Yesus ini begitu hinanya, Pak. Mayatnya pun dianggap sesuatu yang terhina, sampai kehinaannya itu bisa membuat tanah itu pun najis. Penghinaan apa lagi yang bisa diberikan kepada Yesus? Habis itu disanjung, dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ini ajaran dari mana? Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Makanya Yesus ketika dia datang, waspada kepada ahli kitab, waspada kepada ahli Torah, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada serigala-serigala yang menyamar menjadi pengikutku, domba-domba. Gitu loh Pak Adi. Jadi, kenapa orang itu mudah memeluk Islam ketika saya berdialog dengan saya, mereka yang menggunakan akal sehat? Kenapa? Karena saya tanya kepada mereka, yang memuliakan Yesus itu Islam atau Kristen? Saya katakan Islam. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran yang menistakan Nabi Isa alaihissalam. Oh, dia katakan Isa itu bukan Yesus. Oke, kalau begitu. Sekarang tunjukkan satu Nabi yang pernah diutus kepada Bani Israel yang lahir tanpa ibu. Siapa namanya? Yesus. Berarti itulah Nabi Isa alaihissalam. Diterangkan di dalam Al-Quran dengan pola Isa. Isa, Yesua, Hamasyah. Isa Al-Masih. Kalau Yesus Kristus nyambung. Makanya saya katakan tadi, Al-Quran diwahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu jelas poinnya. Kitab Anda diturunkan dan kalau dia adalah wahyu dari langit, dia diwahyukan dalam bahasa apa? Tunjukkan kepada saya dalilnya. Kalau Al-Quran jelas, kami wahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar engkau mudah memahami. Kenapa demikian? Karena diwahyukan kepada orang yang menuturkan bahasa Arab, sehingga wahyu ini harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Wahyu. Sedangkan kitab Anda, ketika ditanya, kitab Anda diwahyukan dalam bahasa apa? Bingung. Gak ada yang bisa jawab. Membuktikan bahwa kitab Anda memang firman Tuhan. Tapi tulisan manusia yang menggunakan bahasa Yunani. Karena tidak mungkin kemudian Tuhan mewahyukan firman-Nya menggunakan bahasa Yunani. Tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, Paulus mengatakan di dalam catatan Kisah Para Rasul, dia katakan ketika aku rebah di tanah, aku mendengarkan suara dari langit, yaitu suara Yesus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi faktanya, yang ada di hari ini sampai di kita, bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Kalau begitu, Yesus menerima firman menggunakan bahasa Ibrani. Sekarang mana firman yang diterima oleh Yesus dalam bahasa Ibrani itu? Yang muncul kemudian di permukaan oleh gereja adalah bahasa Septuaginta, ujung-ujungnya bahasa Greek, bahasa Yunani. Siapa nabi yang pernah berasal dari bahasa Yunani? Nggak ada. Oleh karena itulah kemudian saya katakan bahwa apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tidak ada tawar-menawar. Umat Islam memuliakan sosok nabi yang datang kepada Bani Israel. Tidak sah keislaman umat Islam ketika dia tidak mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul yang mulia, manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Dia adalah manusia suci. Kalau kita melihat di kitab Anda, penghinaan demi penghinaan, nista demi penistaan terhadap Yesus. Namun semua itu dibungkus oleh konsep keimanan yang mengatakan Yesus yang hina itu mati terkutuk karena kita, terhina karena kita, terhina karena dosa kita. Anda yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Penghinaan apa lagi modelnya? Jadi Pak Dokter, ya tema ini memang agak berat karena Al-Quran itu sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Sementara kitab saudara, seperti yang saya uraikan tadi, memang dia harus hina, memang dia harus terkutuk. Kenapa? Karena menurut konsep agama Kristen, Yesuslah yang kemudian harus menanggung semua dosa-dosa orang Kristen dengan cara-cara seperti itu. Dia mati terkutuk untuk membebaskan orang Kristen dari hukum Tuhan. Sementara hukum Tuhan itu adalah cahaya, hukum Tuhan itu adalah resep untuk selamat. Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau ingin hidup, jika engkau ingin selamat, berlaku setialah terhadap hukum-hukumku, ketetapanku, dan aturan-aturanku. Yesus juga mengatakan begitu. Matius 19 nomor 17, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Allah. Itu final itu. Oke, silakan. Sebentar, Gurunda. Ya, Pak Dokter sebaiknya langsung disanggah aja, jangan dicat, Pak Dokter. Ini lagi sesi TikTok, jadi biar enak. Gurunda Juma kan bilang terus karena Pak Dokter terdiam.
Khawatirnya Pak Dokter terdiam sedang merenungi apa yang Ya, dipaparkan. saya memang 4 tahun kenal Pak Juma, dia berselancar terus menerus. Dan kalau kita potong dia sama emosi, biarlah tuntas Oh, dulu. enggak. Saya dengar. Salah, Jadi Pak. udah terlalu Silakan. banyak. Apa yang mau saya jawab? Satu-satu yang saya ingat saya jawab. Yohanes 5 ayat 37. Pak Juma, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Konteksnya ini dikatakan Yesus kepada netizen, pada orang saat itu. Tetapi di Matius 3 ayat 11 sampai 17, ketika Yesus dibaptis, Bapa berkenan mendengar, memperkenalkan dirinya didengar oleh Yohanes Pembaptis dan melihat Roh Kudus dalam rupa merpati. Makanya di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus berkata, jika engkau melihat aku, engkau melihat yang mengutus aku. Jadi memang tidak bisa dikenal. Di Matius 5 ayat 18, berbahagialah orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Allah bisa dilihat oleh orang yang suci hatinya. Demikian. Jadi ayat mana lagi yang mau saya jawab ya? Jadi gini, gimana? Silakan Pak. Silakan. Tentang kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu di Kisah Rasul 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Baik, memang manuskrip itu di Perjanjian Baru memang diterjemahkan kepada bahasa Yunani, karena saat itu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Jadi karena orang Yahudi itu ada 3 kelompok. Pertama yang dikatakan Yahudi itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Anak Yakub itu Yehuda, itulah Yahudi. Ada juga sebagai bangsa itu Israel Utara sama Israel Selatan. Israel Utara atau salah satu itu hancur, akhirnya terakhir itu yang kedua, yang ketiga terakhir Israel Utara Selatan pun hancur sampai sekarang ketika tahun 48 baru berdiri Israel. Jadi itu, yang menolak Yesus itu bukan Yahudi semuanya. Karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Ya, jadi kenapa kitab ini Karena saya dokter umum, dulu dokter cinta terpendam. Sekarang dokter umum. Jadi karena itu saya nggak tahu aslinya itu, tetapi saya belajar, saya mendengar katanya bahwa orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu manuskrip itu lah yang diterjemahkan kepada bahasa Yunani. Semua manuskrip itu dicocokkan satu sama lain isinya, usia karbonnya. Makanya Injil Barabas itu banyak Injil-Injil yang ditulis para penulis, tetapi ketika isinya satu sama lain tidak selaras dibuang, atau isi atau usia karbonnya nggak sama dengan isi cerita itu, maka yang dikanon itulah yang dianggap layak. Tetapi itu sudah cukup. Lalu Yesus sudah mengatakan, jika aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang. Jadi penghibur, yaitu Roh Kudus, itulah yang akan mengajarkan seluruh ajaran Yesus itu. Makanya saya tadi diskusi di grup, Injil Barnabas mengatakan seorang penolong, yaitu Muhammad. Nah, terjemahkan di Yohanes 16:17, seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyertai selama-lamanya dan diam di dalam kamu. Itulah seorang penolong yang lain, bukan seorang penolong yang tertulis di Injil Barnabas, Muhammad. Saya tidak baca itu. Jadi itu datanya. Jadi kupikir ada seorang penolong di Quran. Ternyata bukan di Quran, tetapi di Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas itu nggak termasuk kanon. Nah, ada lagi beberapa ayat, saya lupa karena sudah lupanya. Maunya Pak Juma ada satu ayat kita tuntaskan. Oke, saya ingat. Galatia 3:13 itu. Yesus kan menebus dari kutuk. Jadi Yesus menebus dengan cara dia terkutuk. Artinya dia pasang badan loh. Dia berdosa.
Semua udah berdosa, ya. Manusia sudah berdosa. Tetapi gara-gara dosa Adam, semua dunia berdosa. Sekarang gara-gara dia mati untuk dosa, semua dosa sudah diampuni. Seperti itu. Jadi memang tertulis di Ulangan 21:23 yang mati terkutuk menurut hukum Taurat, jika seseorang melakukan dosa, perbuatan yang dihukum sepadan dengan hukuman mati, lalu digantung di tiang gantungan, jangan dibiarkan tergantung sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam itu harus dikebumikan. Jadi kalau tidak segera dikebumikan, maka dia terkutuk. Maka hukum Taurat yang mengatakan semua yang berdosa mendapat yang sepadan dengan hukuman mati harus digantung. Jadi sejak Yesus mati di kayu salib, maka hukum Taurat itu dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. 15. Kenapa? Oke. Baik, Pak, baik. Kita fokus satu, Pak. Tolong tunjukkan kepada saya data di dalam kitabnya Bani Israel, dalam hal ini Perjanjian Lama, yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Baik. Jadi di Galatia 3:3 udah jelas itu, terkutuklah. Bukan, jadi Pak, bukan, Pak. Saya minta di Perjanjian Lama, Pak. Ulang ya. Perjanjian Lama Tolong Ulangan 20. tunjukkan, kan kitab Anda nih, Paulus menulis surat. Dia katakan bahwa, ini analogi saya, Pak, sebagai orang Indonesia. Wahai Romawi, Yunani, orang-orang yang gemar makan babi, orang-orang yang tidak mau bersunat. Hukum Tauratnya orang Israel itu adalah kutukan. Jadi kita tidak perlu taat kepada hukumnya Israel. Dia itu adalah kutukan yang membuat orang ini terkutuk ketika dia langgar. Sekarang saya minta kepada Bapak, kalau pernyataan Paulus ini betul-betul benar adanya, bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, di mana hukum Tuhan itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, berdasarkan Yeremia 31 nomor 33, tolong tunjukkan kepada saya, di mana di dalam perjanjian lama, Tuhannya Bani Israel mengatakan, hukum-hukumku itu adalah kutuk, maka harus ada orang yang mati sebagai penebus supaya kutukku itu hilang. Tunjukkan kepada saya, Pak Dokter. Silakan. Baik. Jadi pemahaman saya, kitab Taurat itu ada 3. Pertama, kitab Taurat itu khusus yang 10 ada. Kitab Taurat itu ada kitab yang ditulis oleh Nabi Musa yang 5 kitab. Dan Taurat itu adalah firman Tuhan sendiri. Jadi kitab Taurat yang mengatakan terkutuk di kayu salib itu, udah saya katakan tadi di Ulangan 21 ayat 22-23, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Inilah dasarnya, Pak Juma. Oke, itu kalau orang melakukan dosa, Pak. Ya. Dosa yang setara dengan hukuman mati. Yang saya tanya, hukum Tuhan. Saya kasih satu, supaya Bapak bisa paham sebagai dasar pijakan untuk mencari datanya. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi justru orang yang tidak melakukan hukum Tuhan itu dikutuk. Tapi di dalam Kristen yang dikutuk adalah hukum Tauratnya. Maka saya minta, kalau di dalam perjanjian lama yang terkutuk adalah orangnya karena dia tidak melakukan hukum Torah, tapi di Kristen yang terkutuk adalah hukumnya, sehingga harus ada orang yang menebus mereka. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai seorang akademisi, tolong ajarin saya di mana di dalam perjanjian lama diterangkan bahwa hukum Tuhan yang mengantar manusia ke surga justru adalah kutukan. Silakan, Pak. Baik. Jadi terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi yang saya pernah baca dan pahami, tertulis di mana saya lupa, bahwa satu orang pun
tidak akan mampu melakukan hukum Taurat. Tetapi andai pun ada mampu melakukannya, tidak akan bisa membawa dia ke surga. Jadi di kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur, yang menjadi pegangan mereka adalah percaya kepada juru selamat yang akan datang sudah selamat. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Belum memperkenalkan dirinya. Juru selamat yang dimaksud itu adalah Yesus. Jadi setiap yang percaya kepada Yesus, dalam arti dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh, maka mereka akan masuk surga. Datanya Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5. Itulah Pak Juma. Oke. Begini Pak Dokter, ketika diceritakan di dalam kitab Bapak, kuburan terbuka, gempa terjadi, yang keluar dari makam itu adalah orang-orang suci, Pak. Orang-orang kudus berjalan kemudian masuk ke Yerusalem. Di situ belum ada konsep kutukan terhadap aturan Tuhan. Yesus belum mati di situ. Belum, dia baru disalib, tapi belum dikatakan sebagai orang yang mati, belum dikubur mayatnya. Nah, gini loh Pak. Ketika Bapak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan, tidak ada seorang pun, apa yang dikatakan tadi? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu ada di suratnya Paulus untuk jemaat di Galatia, Pak. Bukan untuk jemaat Bani Israel. Galatia 2 nomor 16, di mana dia mengaku dia diutus kepada orang yang tidak bersunat. Nah, lagi-lagi Paulus menjajakan hukum itu kepada non-Yahudi. Dia katakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Ini kata siapa? Kata Paulus. Sementara Tuhan sendiri menerangkan, Pak, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allah dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya, agar engkau memperoleh hidup. Itu dijelaskan oleh kitabnya Bani Israel, Yeskil 18 nomor 9. Kalau mau mendapatkan hidup, taat kepada perintah Tuhan. Supaya jangan terlalu panjang, tadi setelah bangkit dari kubur itu di mana ayatnya, biar kita bahas satu-satu. Coba lihat Pak, ketika Yesus itu di Markus diceritakan itu Pak. Bangkit dari antara mati memang ada ayatnya, tapi tolong ingat saya di Matius berapa ya? Ketika gempa terjadi Bapak, pada saat Yesus itu disalib, itu kuburan terbuka, orang-orang suci. Gimana? Baik, saya baca ayatnya. Matius 27 mulai 48 saya 49 saya bacakan. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Eli, Eli dulu. Mendengar itu beberapa ayat 46. Kira-kira jam 3 Yesus berseru suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah mereka datang, seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Langsung aja Pak, di data nomor ininya, 5253 gitu. Oke. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus sudah mati. Ya, ayat 50. Yesus sudah mati. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat dan menyatukan di dalam tubuhnya. Artinya setelah Yesus mati, itulah menggenapkan seluruh hukum Taurat. Dan kita nggak ada data itu Pak, nggak ada data itu. Saya tampilkan Matius 5 ayat 17-18. Saya baca, ada data. Jadi sebelum langit dan bumi lenyap itu Pak, itu yang benar.
Betul. Terus Saya baca Matius 5 ayat. Apakah kemudian saat ini langit bumi lenyap? Saya terjemahkan dulu, Pak. Jadi setelah saya ngomong baru kita diskusi. Ya, oke. Data saya baca dulu, ya. Jadi supaya netizen tahu datanya di mana. Jadi, oke, Pak Juma, boleh saya baca satu. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Juma kesabarannya. Luar biasa kesabaran sekarang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Garis bawahi, melainkan untuk menggenapinya. Lukas 24 ayat 44, semua yang tertulis di kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur harus terjadi. Itulah maksudnya. Itulah terjadi tadi sudah genap, itu mati di kayu salib. Lalu di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Pemahaman sebelum terjadi ini adalah sebelum digenapi. Setelah digenapi, sebelum langit dan bumi lenyap, Pak, jangan dirubah datanya. Nah, Pak Juma dengar dulu. Itu pemahaman Pak Juma. Jadi itu datanya yang tertulis kan, Pak? Nah, jadi saya mau terangkan dulu, nanti Bapak boleh responnya. Kalau saya katakan silakan baru jawab. Nah, jadi yang saya pahami, setelah Yesus menggenapinya, itu sudah terjadi. Karena sudah terjadi, boleh dibatalkan. Data yang mendukung, Lukas 16 ayat 16, bahwa hukum Taurat masa berlakunya sampai pada zaman Yohanes. Karena Matius 11:33, semua hukum Taurat dan para nabi bernubuat hingga pada zaman Yohanes. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Artinya, sebelum Kristus datang, penuntun adalah hukum Taurat. Tetapi setelah Kristus datang, Yesuslah atau Kristuslah menjadi penuntun. Silakan Pak Juma. Ya, itu yang Anda baca, ajaran Paulus kepada orang Roma, Pak. Yang menginginkan kemudian ajarannya diterima oleh orang Roma. Makanya saya minta, mana data dari firman Tuhan bahwa hukum-hukumnya itu adalah kutukan. Bapak nggak bisa nunjukkan. Itu loh, Pak. Jadi ada dua mata rantai yang terpisah di sini. Anda mengambil Ulangan 21. Ini justru menghinakan orang-orang yang tidak kemudian taat kepada hukum Torah. Maka dia harus dihukum mati. Nah, sementara ketika kita melihat apa yang tertuang di dalam Ulangan 27, yang dikutuk di situ adalah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Sehingga menurut Paulus, karena orang-orang Roma ini tidak mungkin taat kepada hukum Taurat, maka hukum Tauratnya itu dijajakan bahwa itu adalah kutuk. Maka Yesus Sang Tuhan kita telah menebus kita dari sengat maut. Dan itu yang Anda imani sekarang. Sebagai dasar iman Anda, boleh tidak saya minta, ada tidak pernyataan dari Yesus, atau jangan Yesus kalau tidak ada, di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan hukum-hukum Tuhan yang justru menyebabkan orang hidup justru terkutuk. Aku memberikan hukum Torah, dan hukum Torah itu adalah kutukan. Ada nggak seperti itu, Pak? Atau sebaliknya, justru yang terkutuk adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ada dalilnya. Saya tunjukkan tadi, Ulangan 27, nomor 26. Terkutuk mereka yang tidak kemudian melakukan hukum Taurat. Tapi kalau di Kristen, ya, terkutuk orang yang melakukan Taurat. Itu terbalik, Pak. Ini makanya aku bilang, ini datanya saya katakan kepada saudara. Di dalam Roma 3. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat. Setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Tuhan. Coba. Jadi, ini penghinaan terhadap hukum Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini apa ini, Pak? Di mana ini Paulus dapat data ini?
Sementara hukum Taurat itu adalah kunci untuk menerima kehidupan. Ulangan 11 nomor 1. Dan banyak data-data yang menyebabkan ketika orang itu taat kepada hukum Taurat, orang itu akan memperoleh hidup. Nah, malah Paulus mengatakan begini dalam Roma 3 nomor 20. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Coba. Roma 4 nomor 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kenapa kemudian Paulus mengajarkan kepada orang Roma demikian? Supaya orang Roma itu bebas. Mau makan babi, mau makan kecoa, mau makan anjing, mau makan monyet, mau makan apapun itu tidak ada pelanggaran. Karena sudah tidak ada hukum Taurat. Bagaimana caranya supaya tidak ada hukum Taurat? Harus ada tumbal. Padahal Bapak, kalau Bapak itu pernah tekun mempelajari tentang Bible, ketika Bani Israel itu melakukan dosa Bapak, cara penebusannya 1, dengan cara menyembelih hewan. 2, dengan cara bakar kotoran hewan. Kenapa justru jadi manusia yang mati gitu loh? Ini yang perlu kita cerahkan lebih secerah-cerahnya. Penghinaan itu tetap ada kepada Yesus dari kitab Anda sendiri. Roma 6 nomor 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa bisa? Karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat. Ini apa ini, Pak? Apa ini namanya, Pak? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Oke, Sementara Tuhannya, sabar Pak, sabar, sedikit lagi. Paulus mengajarkan engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak lagi berada dalam hukum Taurat. Tuhan sendiri mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan perbuatan dengan hukum Taurat itu dalam perbuatan. Ini bertentangan, Pak. Nah, sekarang Bapak mana yang Bapak ikuti? Bapak yang mengutus Yesus atau Bapak yang mengajarkan kitab Roma? Silakan. Baik. Jadi saya udah terlalu banyak ayat mau jawab, saya lupa. Yang terakhir aja lah nih. Silakan, Pak, silakan. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pak Juma, sebelum hukum Taurat datang, dosa yang dilakukan manusia itu belum dihukum. Bebas orang, mau membunuh, mau kawin cerai, mau apa, karena belum ada aturan yang mengaturnya. Nah, sekarang Kristen mau menghilangkan itu kan? Jadi maksud saya terangkan dulu. Kalau ganja, sabu-sabu, belum ada aturan yang mengaturnya, kita masih bebas menikmatinya. Tetapi setelah ada aturan, itu yang Kristen mau. Sebentar dulu, saya jawab. Sekarang ada peraturan, saya nggak tahu apakah sudah jalan. Dilarang naik motor pakai sandal jepit. Ada nggak sampai ke masa cerita itu? Nggak boleh pakai sandal jepit naik motor. Pak Juma pernah nggak berita itu? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Coba yang di grup ini bersuara, ada nggak dengar bahwa naik motor dilarang pakai sandal jepit? Berarti cuma aku yang... Terus kenapa rupanya, Pak? Nah, kalau ada larangan seperti itu? Ada larangan itu bahwa tidak boleh motor pakai sandal jepit. Itu saya nggak tahu apakah sudah berlaku atau tidak, tapi pernah saya baca. Berarti di grup ini belum ada ya? Baik, kalau gitu. Iya. Yang saya mau, itulah hukum Taurat. Dengan adanya hukum peraturan yang dibuat oleh pemerintah lokal, bahwa dilarang naik motor pakai sandal jepit. Larangan itulah hukum Taurat. Jadi yang melanggar larangan itu akan dihukum. Di dalam hukum Taurat, siapapun, ulangan berapa tadi Bapak tawarkan? Ulangan 27, 26 ya, saya bacakan lagi. Nah, makanya tadi satu-satu kita bahas, dari Matius 5, 17, 18, jadi hilang jadinya. Jadi saya mau terangkan, enggak juga, tapi di chat kalau Bapak apa itu saya balas, saya ketik itu. Ulangan 27 ayat 26. Oke. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Jadi setiap orang yang melanggar hukum Taurat terkutuk. Jadi semua larangan-larangan yang dilarang hukum Taurat itu hukumnya maut. Hukumnya terkutuk. Jadi Yesus menebusnya. Jadi dengan matinya Yesus, maka perintah hukum Taurat dan ketentuan itu dibatalkan. Itulah Matius 5, 17, 18. Setelah digenapi di kayu salib, itu terjadi. Maka satu iota, satu titik
pun tidak bisa dibatalkan dari hukum Taurat dan kitab Nabi sebelum terjadi. Karena sudah terjadi di kayu salib, sudah selesai, maka batallah perintah hukum Taurat dan ketentuannya. Demikian data yang saya paham tentang itu. Lalu tentang Roma, tunggu. Roma itu tadi kita bahas. Roma 6 ayat 14 yang Bapak tawarkan. Baik, saya bacakan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Efesus 2 ayat 3 sudah jelas mengatakan tadi, dengan matinya Yesus di kayu salib telah membatalkan perintah dan ketentuan hukum Taurat menjadi satu tubuh dalam dagingnya. Kita baca Roma 8:3. Saya baca Roma 6, masih Roma 6 ayat mulai 4 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikian juga kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai. Panjangan, lagi. Pak. Apa? Panjangan, Pak. Saya tanya kepada Pak Dokter dulu, Pak. Pak Juma. Saya tanya dulu. Sebentar. Pak Kitab Roma ini diperuntukkan kepada Yahudi atau orang di luar Yahudi, Pak? Semua tulisan yang dihilangkan Allah itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Yang diilhami oleh Roh Kudus, Pak. Bukan yang dituliskan berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Kalau diilhami oleh Roh Kudus, betul. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Dokter, apakah kitab Roma ini untuk orang Yahudi? Ini untuk seluruh yang dunia, percaya atau tidak percaya. Ini hukum kasih. Jangan ke situ dulu, Pak. Yang jujur aja, Pak, kita bicara histori. Ini kitab Roma diperuntukkan kepada orang Yahudi atau orang Roma? Di konteks itu memang Roma 1 ayat 1 dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Untuk memberitakan Injil, tidak dikatakan hanya untuk Roma. Kepada siapa, Pak? Injil itu pada siapa? Sebelumnya perantara nabi-nabinya dalam kitab. Paulus ini mengaku diutus sebagai rasul untuk siapa? Di dalam Roma 1 ayat 1 dari Paulus hamba Galatia 2 coba Bapak baca. Kita Roma, Pak. Dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Berarti surat-suratnya untuk mereka yang tidak bersunat. Terus kalau misalnya Bapak, orang Romawi dikatakan bahwa Yesus begono, Yesus begini, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Memang hukum Taurat ini berefek terhadap orang Romawi, Pak? Apa ada hubungannya hukum Taurat dengan orang Romawi? Ketika hukum Taurat mengatakan jangan engkau makan babi, apakah itu untuk orang Romawi, Pak? Baik, boleh saya jawab? Itu dulu. Baik, saya jawab dulu. Iya, silakan. Apakah larangan makan babi itu untuk orang Romawi? Jadi saya buat tadi. Roma 6 tadi belum saya tuntas, Pak Juma.
Jadi dengan karena Bapak bisa Bapak nggak dimaksudkan. menjawab, dijawab dulu Pak, intinya hukum Taurat ini itu diperuntukkan untuk orang Romawi, untuk orang Yunani, atau untuk Yahudi saja? So, jawaban saya adalah 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilham Allah bermanfaat untuk mengajar. Pak, itu tidak ada hubungannya. Kami umat Islam juga mengimani itu. Kalau yang menulis itu adalah Nabi. Karena diwahyukan oleh Allah, betul. Ini masalahnya, Paulus ini Bapak akui Nabi. Baik, saya jawab ya. Nah. Jadi gitu. Jadi Ya, belum silakan. saya jawab dipotong. Itulah keistimewaan Pak Juma. Jadi kalau itu sudah terjadi nanti Pak Juma. Terlalu panjang, Pak. Terlalu panjang. Mumet kita udah puluhan tahun kita belajar Bible. Masa masih membaca dari A sampai Z? Sekarang gini loh, Pak. Simple aja. Kitab Roma itu diperuntukkan untuk Yahudi atau non-Yahudi? Saya jawab Pak Juma. Pak Juma dari A sampai Z saya dengar dengan diam. Sehingga moderator bilang, Pak Dokter, jawab. Saya diam. Ya, itu karena Bapak nggak bisa nyanggah. Bukan nyanggah, sebab saya... Sekarang kalau begitu, coba tunjukkan kepada saya kitab yang mengajarkan bahwa hukum Torah itu kutukan mana? Ada? Kan sudah dikatakan tadi. Di mana tuh? Seluruh yang mengatakan, seluruh ulangan 27 ayat 26 mengatakan terkutuk. Ya kan? Jadi ulangan itu sudah mengatakan terkutuk. Nggak, hukum Taurat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan bagi manusia seperti ajaran Kristen, itu di mana di Perjanjian Lama, Pak? Jadi pola pertanyaan Bapak yang mau saya jawab nggak nyambung. Karena memang Bapak nggak punya jawaban. Karena hukum Tuhan itu berupa Torah adalah tuntunan manusia menuju kepada Tuhan. Masa dikatakan sebagai kutukan, Pak? Baik, Galatia Karena 3 itulah, ayat 24. dengan hormat saya minta kepada Pak Dokter, tunjukkan kepada saya data di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan firman Tuhan itu adalah kutukan. Silakan. Saya sudah jawab dari tadi berulang-ulang. Tapi biarlah Mana dalilnya? Dalilnya mana, Pak? Saya jawab. Nanti kalau kita buat rekaman ini, netizen yang jawab. Oke, saya catat. Ini ada pulpen. Di kitab mana, bab berapa, nomor berapa yang mengatakan bahwa hukum Tuhan berupa Torah itu adalah kutukan bagi manusia. Baik. Saya baca, saya terangkan ini, jangan disanggah. Biarlah netizen menilai ini data saya benar atau tidak. Biarlah netizen yang apa ya. Jadi Pak Juma, saya akan jawab. Tertulis di bahwa hukum Taurat itu adalah kitab yang ditulis Musa, bisa juga disebut Taurat Musa. Taurat itu bisa juga perjanjian lama. Itu kitab Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi tertulis di kitab Ulangan 21 ayat 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan selama-lama pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu yang juga. Saya maksud data yang mengatakan saya belum selesai udah dipotong. Enggak, karena Bapak membodohi orang. Saya ini bukan orang bodoh, Pak. Anda nggak boleh jadi dokter. Saya bukan dokter. Moderator, saya baca. Tapi Bapak nipu saya gitu loh. Jangan-jangan pasiennya nanti ditipu dengan kasih resep yang membodohi mereka. Sudah saya baca, belum siap data itu udah dipotong. Dengar Pak, Bapak punya kuping kan, Pak Dokter? Saya minta data yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. Baca sendiri di Ulangan 21, 20, 23. Itu terkutuk. Apabila seseorang berbuat dosa, ya, yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau najiskan tanah yang diberi Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Mana Pak dalilnya bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Mana? Yang tadi terkutuk kalau di hukum 1, di ayat lain. Mana di sini? Ini adalah ketika seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka orang itu dihukum mati. Mana hukum Torahnya? Yang lain. Itulah hukum Torahnya yang berbuat dihukum mati. Inilah yang saya katakan, Pak Dokter. Agama Anda mengajak Anda menjadi seorang pendusta, menjadi seorang pembohong. Gitu loh, Pak.
Baik. Saya jawab supaya jangan apa. Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang, bukan. Ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 17. Terkutuklah orang yang mengatakan terus-terus. Terkutuklah orang, Pak. Terkutuklah orang yang saya minta. Terkutuk hukum Taurat itu, terkutuk hukum Tuhan itu kutukan. Mana? Jadi pemahaman saya, yang melanggar hukum Taurat itu terkutuk. Itu maksudnya. Nah, yang melanggar hukum Taurat. Bagaimana dengan mereka yang menghapus hukum Taurat? Yang menghapus adalah Yesus sendiri. Di mana itu, Pak? Di mana dikatakan? Dengan matinya Yesus di kayu salib. Jadi, siapa perkataan siapa itu, Pak Dokter? Kan dengan matinya Yesus. Itu kan perkataan siapa? Siapa yang menjajakan Yesus sebagai penebus dosa? Siapa? Sementara, Pak, di dalam kitabnya Bapak itu jelas diterangkan yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Dengar. Saya bukan marah loh, Pak. Saya memang benci kepada kebohongan. Di dalam Imamat 23 nomor 27, orang yang jatuh ke dalam dosa, Bapak, tidak mengambil manusia langsung disalib, tidak, Pak. Tapi diajarkan apa? Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ini apa ini, Pak? Baik, ini cara penebusan dosa. Kalau Bapak baca Keluaran 29, membakar tai sapi itu menebus dosa. Kok jadi orang yang harus mati, Pak? Jadi orang-orang Yahudi ketika mereka melanggar hukum Taurat, cara menghapusnya adalah dengan memberikan korban bakaran, Pak. Bukan justru hukumannya seperti yang tadi. Tolong kasih saya waktu sedikit. Seperti ketika Bapak memamerkan sesuatu kekonyolan tadi. Ada aturan orang dilarang pakai motor kalau pakai sendal. Ya itu bagus, Pak. Kenapa? Kalau kejadian ada tabrakan, kakinya gampang lecet, patah. Tapi kalau dia pakai sepatu, begitu dia terkilir, jatuh motornya, masih ada kemungkinan dia terselamatkan. Tapi yang Anda inginkan, semua aturan hilang supaya kita bebas. Itu kan yang Bapak inginkan. Hidup seperti hewan, tidak ada aturan. Anda menginginkan cabut semua itu, apa? KUHP cabut, jangan ada undang-undang. Supaya kami bebas. Itu yang Bapak mau. Seperti Paulus. Makanya tepuk tangan Roma. Ketika dia bebaskan makan babi, dibolehkan makan ini, makan apa, tidak bersunat. Makanya, Pak, di dalam kitab Bapak, tolong diteliti lagi. Apa yang diterangkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, Pak? Di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Di seluruh dunia orang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Kristen. Sekte Nasrani. Itu dijelaskan, Pak, di situ. Siapa dia? Dia adalah Paulus. Nah, lalu kemudian orang-orang Israel itu mengatakan, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang dia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita. Paulus, Pak, dianggap orang najis yang membawa orang Romawi masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Jadi Paulus ini memang mengajarkan kepada orang Romawi, kepada orang Yunani untuk satu konsep yang disebut dengan konsep Kristen. Tapi jangan kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan itu kutukan. Makanya saya minta mana dalilnya? Oh, Yesus mati terkutuk karena dia menebus kami dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Hah? Hukum Taurat itu kutuk? Dari mana aturannya? Sementara, Pak, sedikit lagi. Bapak nanti boleh ngomong 30 menit. Sementara di dalam pengajaran daripada orang Yahudi, Yehezkiel 18 nomor 9, tolong dengarkan. Hidup menurut ketetapanku, hukum Taurat. Tetap mengikuti peraturanku, hukum Taurat. Dengan berlaku setia, dialah orang benar dan orang itu pasti menerima hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau mau menerima hidup, kata Yehezkiel, harus taat kepada aturan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kemudian Kristen dikatakan anak-anak Tuhan, orang-orang yang dijamin keselamatan, sementara ketetapan Tuhannya dihapuskan? Oh tidak,
Yesus itu yang menghapusnya dengan cara mati di atas tiang salib. Kata sopo. Kata perjanjian baru. Nah, sekarang perjanjian lamanya yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu kutukan mana? Bapak nggak bisa tunjukkan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Silakan Pak Adi. Baik, setengah jam saya ngomong Pak ya, sesuai dengan janji Ya, Bapak. silakan. Baik. Biar kami tertawa melihat bagaimana Bapak bisa melakukan sesuatu yang tidak rasional. Silakan. Nanti YouTube-nya pun saya akan selalu setiap Pak Juma itu saya ikuti, langsung saya balas di YouTube itu ayat per ayat ya. Ya, silakan dengan ayat-ayat Bapak. Yang penting Bapak tidak bisa membuktikan bahwa hukum Torah itu adalah kutukan menurut kitab Torah. Silakan. Baik. Jadi Yehezkel atau imamat dulu saya buat. Imamat berapa tadi Bapak bilang? Imamat berapa yang tadi? Imamat itu memang kalau orang berdosa, kalau dosanya besar, kecil, harus menghadap ke imam. Imamlah yang menentukan apa penghapus dosa. Kalau dosanya besar bisa lembu, tambun. Bisa kambing, domba. Kalau dosanya kecil, bisa burung merpati. Tetapi harus dengan pencurahan darah. Tanpa ada darah tercurah, maka tidak ada pengampunan dosa. Jadi darah hewan. Ya hewan ya betul. Jadi gitu. Imamat 1, imamat 2, 3, imamat itu semua itu. Jadi semua aturan peraturan dan ketentuan serta perintah itu dengan matinya Yesus di kayu salib, maka itu sudah dibatalkan. Jadi kalau saya berdosa sekarang, saya nggak perlu membawa korban untuk ke pendeta. Pak pendeta, saya udah berdosa, marah-marah sama Pak Ustadz Juma di Zoom tadi. Ya saya berdosa. Marah-marah saya sama anak saya berdosa. Nanti Pak pendeta akan menilai besar, kecil, tetapi harus ada hewan, harus ada darah. Itulah tata cara penghapus dosa menurut hukum Taurat. Dan menurut hukum Taurat yang terkutuk itu banyak. Saya sudah bacakan tadi, bukan cuma di Ulangan itu, bukan cuma mati sesuai dengan hukum itu, seperti yang tampilkan Pak Juma tadi. Karena Pak Juma sudah tampilkan, saya katakan, saya bacakan data. Jadi kalau saya bacakan data, jangan dibilang seperti anak kecil. Kan kita mau debat dengan data, bukan cuma asumsi saya. Baik, Ulangan 27 ayat 15 tadi sudah saya bacakan. Ayat 17, terkutuklah orang yang bergeser batas tanah sesama manusia. Dan seluruh bangsa itu harus mengatakan amin. Jadi kalau ada BPN, ada PT LSM atau Prona dulu, batas tanah digeser pun sudah terkutuk. 18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan sesat. Dan seluruh bangsa itu harus mengatakan amin. Jadi yang menuntut orang buta pun ke jalan sesat, akan terkutuk. Terkutuk orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibu, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Jadi yang terkutuk itu adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Aturan, peraturan, perintah, dan ketentuan hukum Taurat itu jika dilanggar terkutuk. Setiap upah dosa adalah maut. Dosa sekecil apapun maut. Maka Yesus mati di kayu salib membatalkan aturan, peraturan, perintah, dan ketentuan hukum Taurat itu. Makanya di Matius 5 ayat 17 dikatakan tadi sudah saya terangkan, mudah-mudahan jangan dipotong. Matius 17 ayat 5 ayat 17 mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Maka setelah Yesus mati di kayu salib sudah selesai, itu genap. Di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Seandainya Yesus belum menggenapi hukum Taurat, seandainya Yesus belum mati di kayu salib, maka hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang. Makanya setelah Yesus mati di kayu salib, batal.
Efesus 2 ayat 15. Yang mendukung data itu adalah di Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Setelah Yohanes datang, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Lalu di Matius 11 ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi aturan-peraturan itu berlaku sampai pada zaman Yohanes. Makanya di Yohanes 1 ayat 6 mengatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya dia semua orang percaya. Di 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi tulisan-tulisan yang di kitab suci itu ditulis karena saksi mata yang langsung melihat apa yang diperbuat oleh Yesus dan apa yang diajarkan Yesus. Siapa sebenarnya Yesus itu? Yesus adalah firman yang adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa. Tuhan tidak bisa dilihat, ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus, dialah yang menyatakannya tadi. Makanya setelah melihat Yesus, melihat yang mengutus Yesus. Lalu hukum itu kenapa dibatalkan dengan matinya Yesus? Karena di Matius 5 ayat 17-18 sudah dijelaskan. Setelah digenapi, maka itu terjadi. Setelah terjadi, maka itu dibatalkan. Data yang mendukung itu dibatalkan, selain Efesus 2:15, Galatia 3 ayat 24 yang mengatakan, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, hukum Taurat bukan lagi penuntun. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, batallah ketentuan dan perintah aturan-peraturan hukum Taurat yang tertulis di imamat tadi. Jadi kalau saya berdosa, saya nggak perlu membawa daging atau hewan, ternak, lembu, sapi, atau burung merpati. Tetapi anak domba Allah, yaitu Yesus, dialah yang menghapus dosa dunia dengan matinya di kayu salib. Makanya terbuka tabir bait Allah. Maka gempa itu terjadi ketika Yesus sudah mati. Dengan matinya Yesus membatalkan semua aturan-peraturan dan bangkitlah orang. Sebelum Yesus mati, maka tidak akan ada keselamatan. Nah, jangan terlalu panjang, nanti kasihan Bapak udah jam 11:30 di sini. Demikian Pak, apalagi mau ditanya Pak? Bapak tidak menunjukkan satu data pun bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk sehingga harus ada manusia yang menebus kutukan itu. Yang Bapak tunjukkan adalah ya janji-janji partai yang Paulus berikan kepada orang Romawi. Apa itu? Galatia 5 nomor 1. Kamu dibebaskan dari hukum Tuhan karena sudah ditebus hukum Tuhan itu. Oke, Galatia 3 nomor 13. Kita dimerdekakan karena Yesus sudah menebus dosa hukum Tuhan itu. Nah, yang lucu kemudian Bapak, hukum Taurat itu bukan untuk orang Roma. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa orang Romawi yang dibebaskan dari hukum Taurat? Ini sudah sering saya katakan. Hukum yang ada di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengikat kepada masyarakat penduduk Indonesia. Bukan Malaysia, bukan Singapura. Tapi kenapa kemudian ada orang yang mati di Malaysia di atas tiang salib dengan mengatakan bahwa dengan matinya si Fulan, kita dibebaskan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Orang Maros pasti tertawa, Pak. Loh, kok kamu yang dibebaskan dari Undang-Undang Republik Indonesia? Emang lu orang Indonesia? Ini hukum Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel. Mana pondasinya? Yeremia 31, Pak. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Bahkan Yesus pun mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau hukum Tauratnya untuk Bani Israel, kenapa kalian yang merasa dibebaskan? Percuma Yesus mati di tiang salib. Kenapa? Karena dia mati untuk menebus dosa, hukum Torah.
Tapi ternyata yang merdeka orang-orang di luar Yahudi. Kan lucu itu. Cobalah telaah sedikit, Pak Dokter. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan, dia telah membebaskan kita, dia telah membatalkan hukum Torah. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, sekarang kata Yesus ada enggak? Aku membebaskan kalian dari hukum Tuhan dengan aku mati nanti di tiang salib. Ada enggak pernyataan Yesus begitu? Atau ada tidak pernyataan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Yang Anda sebutkan, terkutuklah orang yang menggauli istri orang, terkutuklah orang yang mencuri barang orang, terkutuklah orang. Justru yang Bapak pertontonkan, kutukan demi kutukan kepada orang yang melanggar hukum Taurat. Sehingga ada konsep yang dibangun, hukum Taurat itu kutukan. Apa yang mau dijual di situ? Pembebasan dari hukum Tuhan? Atau aturan menuhankan manusia Yesus. Sebenarnya yang digajang-gajang di sini bukan Taurat, Pak. Yang digajang-gajang di sini yang mau dijual itu Tuhan berupa manusia yang mati di atas tiang salib yang menyerupai ajaran nenek moyang Romawi Yunani. Itu yang mau dijual, bukan hukum Taurat. Orang Romawi Yunani tidak mengenal hukum Taurat. Mereka sebagai penguasa, di sana ada Gubernur Pilatus, ada Herodes. Apakah mereka tunduk dalam hukum Taurat? Padahal mereka hidup di Yerusalem. Tidak, Pak. Mereka sesuai dengan ajaran mereka, babi ya babi. Babi adalah hal yang mengenakan. Makanya kemarin itu saya berdebat dengan seorang pendeta bernama Deki Palendong dari Jepang. Saya dihina, Pak. Apa yang dikatakan kepada saya? Wahai Suma, kau mati-matian memperjuangkan Islam. Di Jepang tidak dikenal Islam. Di Jepang ini yang ada hanya diterima Kristen. Apa yang saya katakan kepada dia? Dia jelas saja. Sebelum mengenal Kristen dan juga Islam orang Jepang itu kegemarannya makan babi. Begitu datang Islam, pasti ditolak. Coba datang Kristen, pasti diterima. Jadi Kristen diterima di Jepang bukan karena konsep kebenarannya, tapi karena makanannya enak-enak. Karena tidak ada aturannya. Kalau Islam gak boleh, Pak, serba aturan. Makanya orang-orang yang sudah gemar dari nenek moyang makan babi sulit menerima Islam itu. Makanya ketika mereka mengatakan Jepang menerima ini, Jepang menerima Kristen lebih mudah daripada Islam, mereka lebih menerima Kristen. Bukan karena kebenarannya, Pak, bukan. Kenapa? Karena mereka orang Jepang ketika menikah biayanya sangat luar biasa. Ketika mereka meninggal biayanya sangat luar biasa. Tapi begitu mereka Kristen, masuk Kristen, mereka dibaptis, menikah murah. Tapi kalau mereka mati dalam keadaan Kristen itu tidak. Lihat, Pak, di Indonesia ini, di Indonesia aja, Pak. Lihat Cina-Cina yang ada di negara kita ini. Apakah mereka ketika meninggal lebih dominan mereka dikuburkan ala Kristen atau ala Konghucu? Lihat itu, Pak. Mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Lihat. Mereka Natal, tapi mereka ketika acara kebesaran keturunan nenek moyang mereka juga masih melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka itu jadikan Kristen sebagai topeng. Karena satu-satunya agama yang mengenakan Kristen. Itu yang Bapak perlu pahami. Makanya Kristen itu cepat diterima. Makanya angkanya banyak. Loh, apa aturannya coba? Aturan kita sudah dibebaskan. Jaminan kita masuk surga. Pesta babi jelas. Kita beribadah pun harus oleh alkohol. Coba, apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Kristen itu enak sekali. Manusia yang ingin memerdekakan jasadnya dari aturan Tuhan, saya himbau, masuklah kalian Kristen. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang tidak punya aturan haram halal dari Tuhan pencipta langit dan bumi, hanya Kristen. Catat itu. Tidak ada aturan haram halal di Kristen itu. Semua halal. Seandainya bisa mobil truk itu direbus dan dimakan, itu pun mereka makan. Itu Kristen, Pak. Makanya mudah diterima. Makanya saya katakan, Bapak, hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Terus kenapa kalian dibebaskan dari hukum Taurat? Apa nyambungnya coba itu? Makanya Bapak ketika saya minta, tolong tunjukkan ke kita supaya dialog kita itu memberikan edukasi dua agama. Bukan cuma pembodohan. Tunjukkan kepada kita, hukum Taurat itu adalah kutukan, wahai Bani Israel. Sehingga aku akan mengutus diriku sendiri dalam bentukan manusia untuk menebus kalian dari hukum-hukum yang kubuat yang adalah kutukan buat kalian. Mana, Pak? Tunjukkan dalilnya. Teu aya.
nggak ada, indek nara, neng hadong, nggak ada itu Pak. Itu cuma dikarang-karang oleh pendiri agama kalian. Makanya Bapak Yesus berpesan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Agama mana yang dibentuk oleh ahli Taurat? Islamkah atau Kristen? Di situ Pak kuncinya. Makanya dialog ini dibangun bukan untuk saya menghinakan, bukan untuk menistakan, bukan untuk merendahkan Bapak, tidak, tapi semata-mata untuk menyelamatkan Bapak dan keturunan Bapak. Karena kembali kepada Quran, Al-Quran memuliakan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Kami harus bersalawat kepada dia, ya. Ketika kami sebut namanya Isa, kami sebutkan alaihi salam, keselamatan atas beliau, kemuliaan atas dirinya, ya, segala pujian atas dirinya. Itu yang kami lakukan. Tapi kalau giliran kalian, Yesus terkutuk di atas tiang salib demi untuk menebus kita dari hukum Taurat, demi untuk membebaskan kita dari segala aturan Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan dan segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya, sehingga Kristen ketika di hukum Taurat dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, Kristen bebas membuat ilah-ilah baru karena ketentuannya sudah dibatalkan. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Oh, itu tidak berlaku lagi. Yesus sudah matikan itu. Padahal Pak, kalau Bapak jeli di dalam belajar agama, Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan tainya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kalau Bapak punya dosa, ambil tai sapi bakar. Jangan anaknya orang yang semata wayang ada tumbalkan di tiang salib, jangan. Itu penganiayaan itu yang sangat luar biasa itu. Demikian Pak Dokter, kalau masih mau ditanggapi silakan. Saya berhenti sampai di sini ya. Yang pada poinnya yang ingin saya katakan kepada sahabat saya Pak Dokter Adi, dialog ini dibangun bukan karena benci, bukan karena tidak suka, bukan karena iri hati, bukan karena dengki dan seterusnya. Saya hanya ingin menyelamatkan saudara saya. Kalau Bapak juga ingin menyelamatkan saya, alhamdulillah. Tapi tolong bimbing pada kebenaran kepada saya. Tunjukkan mana dalilnya. Hukum Taurat itu adalah kutukan. Supaya saya bisa ikut seperti Bapak. Tapi selama Bapak tidak bisa menunjukkan itu, saya katakan, Bapak mohon maaf, Bapak pembual. Itu dari saya. Terima kasih. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Pak Dokter. Demikian. Baik, saya tanggapi ya sebentar. Jadi terima kasih Pak Juma. Jadi saya akan jawab karena Yeremia 31 ayat 33 saya bacakan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Taurat dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus memberikan perintah baptis pertama, jadikan semua bangsa murid Yesus.
Yang kedua, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus muridnya melakukan perintah itu di Kisah Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya orang yang mengikut Yesus, Yesus berikan perintah kepada murid-muridnya, pertama menjadikan murid, artinya belajar kepada Yesus. Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku. Yesus itu adalah firman, belajarlah kepada firman Tuhan itu. Setelah belajar, maka baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus atau dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya ajaran-ajaran Yesus itu bukan Paulus yang mengajarkan, Roh Kudus sendiri yang mengingatkan, yang mengajarkan. Lalu setelah melakukan perintah, maka Yesus menyertai sampai akhir zaman, termasuk saya disertai. Jadi bedakan, saya bukan beragama Kristen. Orang Kristen, Kristen pertama kali dikatakan di kota Antioquia. Datanya di Kisah Rasul 11:28. Untuk pertama kali murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia. Murid-murid yang dimaksud adalah jemaat. Waktu itu Barnabas diutus ke kota Antioquia. Jadi datanglah si Barnabas mengajak Saulus, belum bernama Paulus, ke kota itu. Dan mereka tinggal 1 tahun di situ bersama-sama dengan jemaat. Jemaat itu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tadi yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus untuk pengampunan dosa. Bukan yang membaptis dalam air. Yang membaptis dalam air itu murid Yohanes. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu Yohanes. Murid Yesus membaptis dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dalam nama. Nama itulah yang menghapus dosa dan memberikan karunia Roh Kudus. Setelah itu diajar melakukan ajaran Yesus dan dipantau langsung, disertai langsung oleh Yesus sampai kapan? Sampai akhir zaman. Jadi Yohanes 17 ayat 12 bahwa memang sudah ditentukan orang-orang yang akan binasa. Itu doa Yesus. Doa Yesus itu tertulis di Yohanes 17 ayat 12. Berkata, sebentar, saya nggak hafal, data. Yohanes 17 mengatakan, Yesus berkatakan, semuanya akan selamat, tidak binasa. Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadamu. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat terakhir, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kecuali mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Demikian Pak Juma dan semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, Gimana, terima kasih ya. moderator? Ya, terima kasih. Lumayan juga ya, sudah 2 jam berjalan dialognya. Kalau boleh sih, saya pada kedua narasumber, ini yang terakhir kepada kedua narasumber sebelum ini untuk closing statement mengenai tema ya. Karena temanya tadi adalah Isa Al-Masih menurut Islam dan Yesus menurut Kristen, manakah yang lebih memuliakannya? Otomatis dari dialog yang berjalan tadi, kedua narasumber bisa mengambil kesimpulan, siapa sih sebenarnya yang memuliakan, apakah Islam atau Kristen? Silakan kita ambil kesimpulan di situ dari dialognya. Kepada Pak Dokter, boleh Anda mungkin 3 menit saja ya, atau 5 menit maksimal. Silakan ambil kesimpulan sebenarnya, karena tidak mungkin dua-duanya benar pendapat ini. Pasti salah satu di antaranya
salah atau bisa juga keduanya salah. Silakan Pak Dokter perkuat argumennya dan boleh Anda menyalahkan Muslim, tapi ada dasarnya apa di situ. Otomatis dari kesimpulan tadi silakan Pak Dokter, apakah tetap merasa memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan menyerahkan Islam? Silakan, coba closing statementnya kita dengar dulu dari Pak Dokter. Baik, selamat malam semua. Selamat malam Pak Kores. Terus Pak Kores yang angkat tangan kayaknya. Yang saya katakan tadi di awal statement saya bahwa Yohanes 17 ayat 3, doa Yesus, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi Yesus meminta agar Bapa mempermuliakan dia. Dan Bapa telah mempermuliakan dia di ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Semua sudah selesai. Sampai di kayu salib. Sampai dia terangkat kembali. Sampai mengirimkan Roh Kudus. Sudah selesai pekerjaannya itu. Jadi tugas Yesus di bumi sudah selesai. Digantikan sampai sekarang Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan semua kita. Jadi yang mempermuliakan Yesus adalah orang yang telah dilahirkan kembali dan lahir dari air dan roh. Saya tidak akan menyerang Islam, apapun keyakinan yang berbeda sama saya sangat menghargai, karena Yesus memberikan perintah di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saya akan mengatakan penuh kasih dan kebenaran. Saya tidak akan menghujat walaupun saya emosi, walaupun saya marah, karena tidak ada gunanya saya marah. Marah pun membuat saya darah tinggi, naik nanti tensi saya, kolesterol, asam urat semua. Tidak perlu. Yang saya sampaikan data. Kalaupun data yang saya sampaikan itu tidak dipahami, itu bukan urusan saya. Yang penting sudah saya katakan, karena Yesus berkata, beritakan Injil. Ketika saya beritakan ini, maka Roh Kuduslah yang akan berkarya. Karena tidak ada paksaan. Pilihan ada pada kita. Yesus telah mati bagi seluruh manusia. Percaya atau tidak percaya nggak dipaksa. Yesus mati untuk seluruh penderitaan manusia. Percaya atau tidak percaya itu bukan urusan. Tetapi satu saat dia akan melihat, adakah iman di bumi? Adakah iman melihat dia? Cuma tadi memang menyimpang judul dengan perikop. Ya sudah tahu memang setiap saya debat, judul dengan isi selalu menyimpang. Tidak masalah. Tetapi yang jelas, siapa yang memuliakan Yesus? Kemuliaan Yesus kan sudah dimuliakan Bapa. Yang memuliakan Yesuslah yang pasti ke sorga. Yang pasti ke sorga yang mengimaninya. Yang jadi masalah adalah banyak orang memahami bahwa Kristen itu agama. Tidak. Saya yang beragama memang secara administrasi, ya. Tetapi ya saya mengikut Yesus sebagai murid-murid yang belajar kepada Yesus. Satu saat memang ada tatanan saya belajar kepada pendeta. Sampai saya bisa dituntun, dibimbing, diajari, bisa belajar kepada firman-Nya yaitu Yesus. Maka pendeta yang mengajari saya, dengan saya muridnya, sama level kami pada satu ketika, sama-sama murid. Sama seperti pendeta saya, membimbing saya, sama seperti dia. Kami semua sama-sama murid. Artinya sama-sama belajar kepada Yesus. Kristen itu adalah orang yang belajar kepada Yesus, yang melakukan perintah Yesus, maka Yesus sendiri akan menyertai sampai pada akhir. Demikian Pak Awi dan semuanya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Memang begitu ya. Biasanya selalu melebar dari tema, sehingga kalau saya memoderatori selalu saya kembalikan lagi ke tema di akhir acara, terutama pada saat closing statement. Oke, Pak Dokter yang tadinya dokter cinta, dokter asmara ya, cinta terpendam, kemudian dari dokter umum dan sekarang dokter jadi debater. Padahal beliau juga ini tadi memimpin jemaat ya. Kemarin beliau infokan kepada saya beliau memimpin jemaat di gereja, berarti dokter jadi pendeta, kemudian dokter jadi debater malam ini. Oke, kepada Guru Dajuma silakan ambil kesimpulan dari debat tadi. Otomatis tidak mungkin keduanya benar. Tidak mungkin keduanya memuliakan. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan bahwa sosok yang adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel adalah sosok yang suci, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Dia nabi, dia diberi kitab Injil, dia mengarahkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya dan Tuhan Bani Israel. Al-Quran menerangkan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansar ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifa min bani Israel wa kafarat ta'ifa
fa ayyadna ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak atau penolong ajaran agama Allah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, anak laki-lakinya perempuan manusia biasa bernama Maryam, telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah di antara kalian, wahai murid-muridku, yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan kalimat-kalimat yang kuajarkan kepada kalian dari Allah? Murid-muridnya yang setia itu kemudian berkata, kamilah yang akan menjadi penolong, pembantu, penegak ajaran Tuhan yang datang kepadamu. Lalu golongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan dari mereka ada yang kufur, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi Al-Quran mengatakan, murid-murid Yesus tidak mungkin durhaka kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara yang dipertontonkan oleh tamu kita, saudara kita dokter malam ini, ketika Yesus itu mengatakan, ya, siapa yang percaya kepada Bapa dan siapa yang percaya kepada Anak memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya atau menolak Bapa, sama halnya dia menolak dengan Anak, maka dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Apa pembuktian penolakannya? Ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Anak yang dikasihi, ternyata diajarkan tidak, Yesus itu adalah Anak yang terkutuk. Sehingga dia harus menjadi kutukan, menjadi tumbal dari menebus kami. Ketika dikatakan Bapa harus ditaati, Bapa harus diterima, ternyata tidak. Aturannya itu bukan menyelamatkan, tapi aturannya itu justru adalah kutukan yang menyebabkan orang-orang Kristen jatuh ke dalam dosa, sehingga ada Anak yang harus menjadi tumbal. Al-Quran menerangkan bahwa apa yang kemudian diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dia hanya seorang nabi, dia hanya seorang rasul. Kata Allah, qala innama ana rasul rabbiki li ahabilaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu dengan diciptakannya manusia berjenis kelamin laki-laki, dan dia statusnya adalah manusia laki-laki yang suci. Dia suci. Kalau dia suci, maka dia tidak mungkin terkutuk. Kalau dia dikasihi, maka dia tidak mungkin celaka. Nah, karena itulah kemudian tergambar dengan jelas malam ini, sekuat apapun kemudian saudara kita Pak Dokter menggaungkan Yesus sebagai orang yang dimuliakan, pada prinsipnya kesemuanya itu justru menjadikan Yesus itu tidak dimuliakan, karena dia disetarakan dengan pencipta langit dan bumi dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Alhamdulillah, malam ini Islam Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang rasul. Mal masihu banu Maryam illa rasul. Dia hanyalah seorang rasul, dia bukanlah Tuhan, karena Tuhan itu di dalam Yesaya 45 nomor 6 dikatakan, semua orang harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Subhanallah, ini diimani oleh umat Islam bahwa Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub, dan Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang kemudian maha suci lagi maha tinggi. Kada khalat min qablihir rusul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul sebelum Yesus, sebelum Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran juga mengangkat ibunya, dikatakan wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang berpegang teguh pada kebenaran, sehingga tidak mungkin kemudian dikatakan dia bertunangan sebelum dia hamil. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang terpenting kemudian adalah Nabi Isa alaihissalam ada rasul utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel agar mengajak Bani Israel kembali menyembah kepada Allah dan menerima dirinya sebagai utusan Allah. Demikian, ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, terkhusus kepada Pak Dokter, dari ujung kepala sampai ujung kaki saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tujuan saya bukan untuk menghinakan Bapak, menistakan Bapak, tapi semata-mata untuk mengajak berjalan bersama menuju pintu hidayah. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semua menyimak suatu dialog yang luar biasa, yang penuh kedewasaan, di mana kita diwakili oleh guru kita, Ustadz kita, Gurunda, kakanda saya, Zulkifli M. Abbas, dan dari pihak kekristenan, seorang dokter cinta terpendam dulunya, yang kemarin memimpin jemaat di gereja, dan sekarang menjadi debater, yaitu Dr. Adi M. Ya, luar biasa ya, kesabaran Dr. Adi sangat teruji dalam menghadapi dialog ini. Semoga setelah ini kita bisa menyaksikan lagi kepiawaian beliau dalam mengolah kata ketika berhadapan dengan Bang Kores. Namun sebelumnya kita tutup dulu ini dialog yang ini. Saya selaku moderator pengganti karena tadi Ustadz Alif keluar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.